Ya, dari link kedai bacaan Blogspot ya. Jin pun berpuasa dan berlebaran. Apakah jin juga berpuasa dan berlebaran seperti halnya manusia? Allah berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepada. Jika kita berkaca pada ayat ini, maka tentu jin pun akan berpuasa dan berlebaran untuk mendapatkan pahala dan ridho Allah. Bisa dikomentari dulu, di sini sudah yakinkan. Maka baca saja, kita nggak boleh menafsirkan, baca saja. Sebab puasa adalah bagian dari ibadah wajib kepada Allah. Tentu jin muslim pun tidak ingin masuk neraka hanya karena tidak berpuasa. Oh, berarti wajib hukumnya jin itu berpuasa. Kalau nggak berpuasa, masih neraka. Dari ayat ini pula sebenarnya bisa kita ambil kesimpulan bahwa di antara jin juga ada yang muslim seperti manusia. Jin muslim inilah yang selalu taat kepada Allah dan melaksanakan segala perintahnya, seperti halnya seorang manusia yang beriman dan bertakwa. Enak nggak suaraku? Kalau biar enak kan dulu, biar enak. Biasa aja, nanti kayak mereka lagi puasa ini. Namun, apakah puasanya jin itu sama seperti puasanya manusia? Yaitu dimulai sejak terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Tidak ada dalil yang pasti mengenai ini. Namun banyak yang berpendapat bahwa seperti halnya manusia, jin muslim juga mengikuti syariat nabi-nabi mereka. Karena sekarang kita hidup dengan syariat Nabi Muhammad, maka jin muslim pun mengikuti syariat beliau. Berarti jin-jin sekarang masuk ikuti sunnah Rasul. Sebagai makhluk yang mengikuti syariat Nabi Muhammad, tentu semua ibadah yang dikerjakan oleh jin juga sama dengan yang dikerjakan oleh manusia, termasuk cara puasa mereka. Artinya, kemungkinan besar jin pun berpuasa dengan menahan rasa lapar, dahaga, dan seksual mereka sejak terbit fajar hingga tenggelamnya matahari. Sama berarti bro. Berarti jin bisa berhubungan seks? Enggak nanti aku bisa makan, bisa. Okay. Sama seperti manusia. Oke, Menurut Panji Semirang, golongan jin beribadah menurut syariat pada masa Nabi berada. Untuk sekarang para jin beribadah mengikuti cara Nabi Muhammad SAW. Al-Quran menguatkan persepsi ini dalam Quran Al-Jin. Katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Kenapa tuh? Enggak lah. Lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-sekali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami, dan bahwasanya maha tinggi kebesaran Tuhan kami. Dia tidak beristri dan tidak pula beranak. Al-Jin 721-3. Ayat di atas nampak bahwa jin pun sangat bergairah untuk belajar Al-Quran pada Nabi. Diakui sendiri oleh para jin bahwa Al-Quran telah memberikan hidayah yang luar biasa. Tanpa sadar, landasan ilmiah ini menegaskan bahwa sistem peribadatan mereka, para jin, juga sama dengan manusia, yaitu membaca Al-Quran, sholat, dan berpuasa. Biru kan berenak, maka dalam dunia gaib dikenal istilah Lailatul Jin, malam jin. Malam jin adalah malam di mana mereka menemui Rasulullah, kemudian Rasul bersama mereka mendatangi kaum jin tersebut. Saat itulah kaum jin mempelajari agama Islam dan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Sekali lagi istilah ini menegaskan akan korelasi antara jin dan manusia untuk sama-sama merebut syariat Nabi Muhammad. Ini artinya sudah tentu jin pun berpuasa ketika hari yang mulia ini tiba. Tentunya setelah itu mereka akan melakukan perayaan syukuran yang disebut dengan lebaran. Hanya saja kita tidak tahu konsepsi lebaran mereka. Yang jelas, mereka tidak akan makan ketupat lebaran seperti halnya menang sendiri. Sekali lagi, istilah ini menegaskan akan korelasi antara jin dan manusia untuk sama-sama merebut syariat Nabi Muhammad. Ini artinya sudah tentu jin pun berpuasa ketika hari yang mulia ini tiba. Tentu setelah itu mereka melakukan perayaan syukuran yang disebut tadi dicapai aku. Itu mana kabar gue? Menarik sebuah perkataan dari Alamah Tabai. Kau tak pandai komposer guys. Menarik sebuah perkataan dari Alamah Tabai. Beliau pernah berkata demikian. Telah dinukil dari jin bahwa semua agama dan mazhab yang diikuti oleh umat manusia juga terdapat pada jin, kecuali mazhab Ahlu Sunnah, karena segolongan jin yang menyaksikan Qadirkum, pelantikan Ali di Qadirkum, masih hidup sampai saat ini.
dan mereka ikut bersaksi atas pelantikan Imam Ali sebagai khalifah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari perkataan di atas jelas bahwa jangankan persoalan ritual puasa yang merupakan kewajiban makhluk Tuhan yang terkena taklif, persoalan nasab pun jin memiliki sepertinya halnya manusia. Artinya, di dalam alam jin juga ada mazhab atau golongan yang berkiblat pada imam tertentu. Sebab mereka juga punya ulama, ustadz dan pakarnya sendiri-sendiri seperti juga manusia. Saya tekankan di sini ya. Sebab mereka juga punya, mereka ini jin ya. Sebab mereka itu jin juga mempunyai ulama, ustadz dan pakarnya sendiri-sendiri sepertinya manusia. Benar nggak? Respon. Suatu ketika sahabat Imam Muhammad Bakir bernama Abu Hamzah berkunjung ke rumah beliau karena masih ada tamu lain yang sedang berbicara dengan imam. Dia menunggu di luar ketika para tamu itu keluar. Tidak satu pun yang dikenalnya. Kemudian dia meminta izin untuk masuk dan menganjurkan agar imam waspada terhadap para tamu asing itu. Karena boleh jadi mereka itu adalah mata-mata Bani Umayyah yang tidak segan-segan menumpahkan darah. Imam memberitahukan bahwa para tamu asing itu adalah jin muslim yang menanyakan berbagai persoalan masalah agama kepada beliau. Beliau ini nabi ya, nabi ya. Dari kisah nyata di atas yang penulis ambil dari karya Bani Ruqayyah Yaqubi, Laskar Api, buku paling pintar tentang jin, jelas bahwa jin yang beragama Islam pun banyak bertanya kepada manusia tentang syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Ini artinya bahwa perilaku religius jin muslim juga sama persis dengan yang dilakukan oleh manusia, baik dalam sholatnya, puasanya, dan mungkin lebarannya. Banyak kali tulisannya. Aku tengok tadi. Saya pikir mewakili ya. Banyak itu bisa diambil dari ayat. Tapi itulah sudahlah. Memang ada ya. Ini. Ikut puasa bro. Ini Rengki. Domba jin punya agama. Ada muslim tadi bro, Islam. Ikut sunnah Rasul tadi. Ada itu. Bisa ada dia. Saya tunjukkan aja ya. Ini tentang alam gaib. Artinya semuanya udah kutunjukkan ini. Jadi kalau orang mau tahu ya silakan dibaca. Ya. Ya itu sih sedikit aja tadi kan terpikir apakah ada Pak Dani. Pak Dani dikasih bantu itu tulisan benar apa tulisan gimana itu Pak Dani? Gimana Pak Dani? Mungkin Pak Dani boleh open mic Pak. Yang dibacakan domba tadi itu gimana Pak Dani? Apakah itu benaran atau gimana? Ya itu kan pendapat bukan dalil. Kita bisa menggunakan dengan dalil Quran ataupun hadis. Pendapat siapa saja bisa. Namanya tapi setahu aku menurut Pak Dani bahwa jin juga sama seperti manusia, toh? Iya. Mereka bisa kawin, mereka bisa sholat, benar nggak? Iya. Mengikuti sunnah Rasul kan? Nah, berarti bisa benar nggak berarti? Jin itu aku nggak salah dong yang tertulis tadi Pak Dong kalau gitu. Iya, pendapat itu nggak ada yang salah. Dalam Islam itu namanya pendapat, ya kan? Tapi kalau pendapat itu bukan dalil. Tapi bentuk pendapat itu benar apa enggak? Pendapat itu bisa benar bisa salah, termasuk saya yang berpendapat bisa benar bisa salah. Oh, berarti hal yang ragu-ragu kan? Berarti hal yang ragu-ragu itu bisa diutarakan ya? Ya bisa lah, nanti kan dikaji oleh ulama. Kemudian setelah dikaji, baru nggak bisa menimbulkan konklusi. Berarti kalau pendapatnya Pak Dani dengan pendapat yang tadi itu, kalau dalam pendapat saya sejalan kulihat. Tapi kalau nggak ada masalah itu. Oh ya udah Pak. Jadi artinya teman-teman yang ada di bukan yang mau saya sampaikan gini, teman-teman yang ada di lab YouTube, apa yang kita bacakan tadi itu idem dengan apa yang dipahami Pak Dani juga, tetapi itu belum tentu kepada muslim-muslim lain. Kenapa demikian? Ya biarkanlah mereka yang menjelaskan. Kita nggak bisa menyimpulkan itu aja. Iya, kan gini kan idealnya kan enak nih kalau begini. Oh iya, saya selalu nanya sama kamu. Cuma kalau kau udah takiyah, kamu juga aku. Tadi gua ambil surat Al-Jin 1-3. Kita buka aja Al-Jin itu ya. Al-Jin. Jadi kalau jin itu kan orang yang tertentu, yang mengetahui, yang pernah masuk ke alamnya. Tetapi bagi orang yang hanya sekedar ingin mengetahui, ya nggak bisa lah. Pak Dani jangan takiyah Pak, jangan takiyah. Oh, yang mana ya? Asbun Asbabun nuzul. Al-Jin 72.
Padahal ini aku kalau baca Quran gitu kan, ini ada di sini nih. Ini ada Imam Abu Qadi, katakanlah hai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengarkan sekumpulan jin akan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Imam Abu Qadi At-Tirmidzi dan yang lain meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang berkata, Rasulullah tidak pernah sekalipun membacakan Al-Quran secara khusus kepada bangsa jin dan tidak pula pernah melihat mereka. Akan tetapi pada suatu ketika beliau bersama beberapa orang bersahabat masuk ke pasar Bukas. Ketika itu para jin sudah tidak dapat lagi mendengarkan berita-berita langit. Setiap kali mereka berusaha mencuri-curi mendengar, maka mereka langsung diburu oleh panah-panah api. Oh, berarti dia mencuri-curi firman ya, dengan mendengarkan firman Allah. Ketika para jin itu kembali kepada kaumnya, mereka lalu berkata, hal ini terhalangnya kita dari berita langit. Tidak lain karena suatu telah terjadi. Oleh karena itu, berpencarlah kalian. Ini bagi jin yang ngomong ya. Oleh karena itu berpencarlah kalian ke seluruh penjuru bumi ini untuk mencari tahu apa gerangan yang telah terjadi. Jin-jin itu pun lantas berpencar ke berbagai penjuru. Setelah mengelalang buana berapa lama, kelompok jin yang baru kembali dari daerah Tihama lantas bertemu dengan Rasulullah. Ketika itu beliau dan para sahabat tengah melaksanakan sholat subuh. Ketika mereka mendengarkan bacaan Al-Quran, mereka lantas saling berkata, demi Allah, inilah dia yang telah menghalangi kalian dari mendengar berita-berita langit. Setelah selesai mendengarkan, mereka pun lantas kembali ke kaumnya dan berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang mengajukan Al-Quran. Allah lalu menurunkan kepada Nabi SAW, katakanlah, Muhammad, telah diwahyukan kepadaku, artinya Allah mewahyukan kepada beliau ucapan kaum jin tersebut. Banyak kali, capek. Baca dalam. Ya, artinya apa yang dibacakan oleh domba itu ya dari Asbabun Nuzul dari kitab mereka, dan link tadi itu pun sudah dikonfirmasi oleh Pak Dhani. Setuju Pak Dhani sependapat. Jadi apa yang dibaca itu ya itulah kenyataannya. Ya, bagaimana jin berkuasa dan berlebaran. Tapi bisa poin juga. Itu pendapat, sekali lagi itu bukan dalil, itu pendapat. Bapak setuju nggak dengan pendapat itu? Benar. Enggak, dengan pendapat itu Bapak sifatnya setuju nggak? dinamis. Sekali lagi pendapat itu sifatnya dinamis, tidak statis ya. Terima kasih. Jadi, kalau firman Allah statis, tapi kalau pendapat dinamis. Wah, Pak Dhani gimana Pak Dhani? Gini loh Pak Dhani, menurut Pak Dhani, firman Allah, kemudian perkataan Rasulullah, ucapan Rasulullah sifatnya statis. Kalau pendapat manusia selain daripada Allah dan Rasulnya itu sifatnya dinamis. Bro, nah, ini saya tanya, sebentar Bro, sambil ngomong geser dulu itunya asbabun nuzulnya, karena kan kita live kan ini nanti dilihat orang, walaupun tidak dibacakan. Bukan yang tadi asbabun nuzulnya, kok malah dicontoh? Share dong saya asbabun nuzul yang tadi. Walaupun tidak dibacakan, kita tunjukkan supaya orang tahu bahwa domba itu bukan hanya ngomong-ngomong begitu. Tunjukkan aja. Jadi oke teman-teman, iya al-jin ya. Jadi kalian bisa membaca. membaca. Kalau dibahas ini nggak ada masalah teman-teman. Nggak ada penistaan sih. Iya. Jadi nggak ada. Ya itu Pak Dhani supaya yang dibacakan itu terbukti bukan kita ngada-ngada ya. Kita bukan nafsirkan. Tapi apa yang tertulis saja kita bacakan. Dan nggak dikatakan baik. Oke Pak Dhani, terima kasih kejujuran Pak Dhani ya. Tapi pertanyaan saya berbicara sama Pak Dhani. Saya juga sebenarnya mau nanya lagi. Kalau seandainya itu cuma pendapat, kenapa MKC salah? MKC juga mendapatkan. Jadi apa pendapat yang tadi di Kompas itu nista? Yang menista di mana letaknya? Anda tahu nggak? Apa yang dinistakan oleh MKC? Mungkin kita nggak usah bahas MKC, kalau udah selesai itu apa di bawah sana aja. Nggak usah Kalau dibilang itu menggelitik memang. Saya pun tadi hampir mau tanya itu, tapi ya nggak usah dibahas ke sana. Tapi kita udah baca tadi beberapa, datanya udah ditunjukkan. Memang apa yang kita pikirkan ya demikian. Dan Pak Dhani pun udah mengakui ya sudah. Apalagi? Tapi saya masih belum sama Pak Dhani ini. Dia belum bisa memastikan itu suatu kebenaran atau hanya sekedar pendapat yang tidak ada kebenaran. Gitu loh Pak Dhani. Coba. Iya, makanya saya tanya tadi gini Pak. Menurut Pak Dhani, pendapat itu menurut Pak Dhani benar apa tidak? Bapak maksudnya setuju nggak? Dinamis, bisa benar, bisa salah. Iya. Pendapat penulis tadi, kalau Bapak nilai itu gimana? Benar? Sesuai sama Bapak apa tidak? Yakin Kalau nggak? bicara pribadi, ya kan tergantung orang yang mengalami. Karena bicara masalah, berarti Bapak nggak percaya sama itu ya? Nggak percaya sama ini tadi tulisannya? Jadi kalau berbicara masalah jin, itu larinya ke ranah tasawuf. Orang yang belum memahami itu, dia khawatirkan akan otaknya tergelincir. Otaknya bisa sesat. Ini maksud kami gini, kasih kepastian dulu dengan ajaran Bapak itu yang ditunjukkan tadi dalilnya benar apa tidak, itu yang pasti Pak. Itu loh. Kita tidak boleh memberikan kepastian Pak.
Jadi Betul. kan Bapak ingin tahu, mempelajari masuk Islam dulu, pelajari Islam maksud saya, pelajari Islam dengan detail, kemudian teman-teman ini masuk ke alam jin, baru Gini tahu. Pak, gini loh Pak Dani. Bapak sendiri sudah Muslim, Bapak sendiri kan sudah Islam. Lah Bapak sendiri aja nggak bisa memastikan itu benar apa tidak, malah ngajak orang. Nah, bukan apa ya, kalau memastikan itu haknya prerogatif Allah. Ini kan bicara di alam gaib. Orang yang bisa masuk ke alam gaib itu kan tidak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa masuk ke alam gaib. Gini loh Pak Dani, itu kan keyakinan Bapak. Dan Bapak coba katakan sama saya harus masuk Islam. Sekarang Bapak udah Islam. Bukan masuk Islam, maksudnya belajar Islam. Saya kan Ya, tadi. Iya, tetapi Bapak Saya sendiri tadi sudah kan. masuk Islam. Tetapi Bapak sendiri pun nggak bisa memastikan itu kebenaran. Kan repot Bapak ngajak orang jadinya gitu. Kalau maksud saya Bapak. pasti tahu lah, Pak. Cuman kan begini, kami itu punya etika. Kalau Pak Dani sudah tahu, kenapa nggak dikasih tahu Pak Dani? Pak Dani kan sudah tahu, kasih tahu lah Pak Dani. Jadi kami, orang yang mengetahui itu, akan memberikan suatu ilmu kepada orang yang pas. Bukan sembarangan. Ini Pak Pasal Dani ya. tidak sembarangan dikasih, jangankan orang yang Islam. Yang Islam saja kami tidak mau sembarangan memberinya. Paham nggak? Paham. Gini loh Pak Dani maksud Iya, Pak Dani. pahamnya sudah. Tadi kan kami baca dari Google, Blogspot. Nah, ada orang berpendapat demikian. Menurut pandangan Pak Dani sesuai percaya dengan pandangan orang ini apa enggak? Itu aja pertanyaannya. Maka Oh, dari saya tidak itulah, tahu. dengar dulu, para ulama yang sudah masuk ke alam gaib nggak mau menulis. Yang menulis ini kan orang yang mencari informasi, kemudian ditulis. Dia tidak mengalami, penulis-penulis ini tidak mengalami. Jadi penulis itu Orang yang mengalami meragukan ya? tidak mungkin menulis. Berarti meragukan tulisan itu ya? Bukan Oke, meragukan, kalau- maksudnya orang yang menulis ini nggak pernah masuk ke alam jin. Nah iya Pak, berarti kan Bukan hanya intinya, karena yang dia nulis itu telah kan hanya baca mengambil doang. bahwa dia akan mengambil cerita dari orang yang mengambil dari pengalaman orang, diambilnya, diadopsinya, ya kan? Pak Dani, Benar, Pak Dani, saya salah. mau nanya. Pak Dani, saya mau nanya begini. Pak Dani kan bilang yang menulis saya ini nggak pernah masuk alam jin. Emang Pak Dani kenal? Bisa ketahuan Pak, kami itu punya kode etik. Orang yang pernah masuk ke alam jin tidak mungkin mau menuliskan. Tidak Oke, mungkin. sekarang Sudah gini, menjadi ini ketentuan. adalah Pak Dani. Begini Pak Dani. Pak Dani, ngomongin ya karena kenapa mereka klaim ya setelah saya mempelajari kenapa yang diomongin ini Ya, silakan. Saya baca lagi nih. Silakan Pak Dani, silakan Pak Dani. Ibnul Jauzi dalam kitabnya Safatu As-Safah meriwayatkan dengan sanadnya sendiri dari Sahal bin Abdillah yang berkata, suatu hari saya berada di dekat bekas pemukiman kaum Ad terdahulu. Tiba-tiba saya melihat sebuah perkampungan di permukaan tanah lapang yang berlubang. Di tengah-tengahnya terdapat sebuah istana dari batu yang berlubang atap dan pintunya. Di lubang itu banyak jin yang bermukim. Saya lantas masuk ke istana itu untuk mencari tahu ada apa di dalamnya. Tiba-tiba saya melihat seorang tua berbadan sangat besar tengah sholat menghadap Ka'bah. Orang tua itu memakai jubah dari wol yang sangat lembut. Wih, jahitnya siapa nih? Saya tidak begitu kaget melihat badan yang besar. Saya justru lebih terheran-heran dengan lembutnya jubah yang ia kenakan. Ketika saya memberi salam kepada orang tua itu, ia pun lalu menjawab, salam saya. Ia lantas berkata, wahai Sahal, sesungguhnya bukan badan yang membuat pakaian seseorang lusuh, akan tetapi yang membuatnya lusuh dan pusing adalah uap-uap dosa dan makanan haram. Sesungguhnya jubah ini telah melekat di tubuh saya selama 700 tahun. Dengan jubah inilah saya telah bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beriman kepada keduanya. Saya lantas berkata, siapakah engkau? Dia menjawab, saya adalah jin yang tentangnya diturunkan ayat, katakanlah Muhammad telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan lalu berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan Al-Quran. Ya sudahlah, sudah jelas di sini. Ini asli musuh, bukan ngawur. Ya, Al-Ajin satu. Kalau yang 25 nggak ada. Ini namanya apa? Oh bukan. Jin menambahkan dosa. Memang jin berdosa. Ya sudah, berarti Pak Dani sama tulisan tadi tidak yakin ya. Itu pendapatnya orang itu. Kalau dibilang pendapat Pak Dani gimana? Pak Dani nggak tahu, nggak bisa berpendapat. Ya sudah. itu yang saya bilang tadi sama Pak Dani. Diri pun tidak yakin, tapi ngajak orang. Itu namanya Pak Dani mau menyesatkan saya. Kalau Pak Dani ngajak saya,
Sementara Pak Dani sendiri pun nggak yakin, gitu loh Pak Dani. Oke, ada yang resen Masalah ini. pribadi itu kan masalah pribadi. Contoh ya, Anda kalau ingin tahu masalah di Roma Irama itu pernah datang ke daerah saya dan dia pernah melantunkan lagu apa ya, dakwah apa? Oh, peserta Ya, uji. itu lagu dan dakwah, nada dan dakwah. Nah, dia datang ke daerah saya, ternyata dia masuk alam apa? Ke padang padang jin. Mesra, Coba aja mesra. tanyakan tentang cerita di mana Roma Irama melakukan dakwahnya di daerah saya, namanya Padang 12. Dia kaget masuk alam jin. Itu fakta yang dialami oleh Roma Irama. Iya, sekarang dulu. Cara Ada Roma Irama. Kita akan tanya ke Roma. Bagaimana kita katakan itu fakta? Alat ukurnya apa Pak Dani? ya karena yang menyaksikan, makanya kami tidak mau menceritakan, nanti dikejar-kejar. Bahkan orang menjadi sirik. Cici Pak Dani begini. Kalau Bapak, bentar Pak Dani, kalau Pak Dani merujuk, harus langsung mengalami spontan kejadian baru Pak Dani percaya. Pertanyaan saya Pak, jadi Bapak nggak ketemu dengan Allah, kenapa Bapak yakini itu Islam benar kalau begitu? Makanya saya katakan, kalau kami membahas itu, yang tahu kebenaran itu di hati kita. Wah, Hati nurani yang berbicara. Ini ada Pak Dani. Kita berkaca, Oke, sekarang pasti saya tanya. saya akan ketemu dengan yang namanya kebenaran itu. Oke, saya tanya boleh Pak Dani? Nah, apakah jin itu berpuasa dan berlebaran? Masalah berpuasa dan berlebaran, kebetulan saya kan bukan pada musimnya. Saya nggak menanya ke sana ya kan. Kalau yang pernah mengalami itu silakan, tapi sebenarnya kan nggak boleh diceritakan. Sebenarnya ya, Dani, kalau cerita sekedar Dani nggak cari masalah. yang berpoten lah untuk menjawab pertanyaan kami nih Pak Dani, daripada Pak Dani muter-muter. Iya, memang muter-muter kalau masalah ini memang kami nggak mau memberitahukan. Itu dia. Intinya Enggak sana. lah, kita tanya Pak Dani kalau begitu kan. Jadi bagaimana Pak Dani mau ngajak Jadi saya cara ke syariat aja, aturan ya, bicara tentang tuntunan Rasulullah, bicara tentang pengajaran Rasulullah, ataupun tuntunan dari Yesus, ataupun pengajaran Yesus, itu aja yang dibahas. Ngapain bahas-bahas yang di luar jangkauan manusia pada umumnya? Itu kan untuk tertentu, untuk kalangan tertentu, untuk manusia tertentu. Itu bukan Kita jangkauan umum aja. bukan soal jangkauan manusia, tapi kita berbicara secara logika, Bang Dani. Masalah logika, Anda coba renungkan. Kita ini logika kita ini kan terbatas, ya kan? Dan logika manusia kan pasti berbeda-beda. Logika saya dengan logikanya Bang Erben atau dengan teman-teman yang lain itu pasti nggak sama. Nggak usah kita paksakan perbedaan itu, karena tingkatannya berbeda, tingkat keilmuannya berbeda, tingkat pengetahuannya berbeda. Ya, berarti intinya tentang hal ini Pak Dani kurang paham apa benar. Jadi Pak Dani juga berpikir apa benar jin itu berpuasa atau berpuasa dan berlebaran. Pak Dani masih tanda tanya, gitu Pak Dani ya? Nggak urgensi. Kenapa urgensinya untuk kehidupan kita? Apa Ini korelasinya? juga apa Ini benar sudah atau tidak? Urgensinya itu apakah itu benar atau tidak gitu. Itu urgensinya. Apa Wah, ini urgensinya? bisa dikatakan Apa berarti ini berbohong korelasinya gitu. terhadap kehidupan Korelasinya kita? apakah ini berbohong atau tidak gitu. Masa Tuhan Apa korelasinya dengan perilaku kita? Ada nggak korelasinya? Pak, astagfirullah Pak. Ini yang kita baca Al-Quran Pak. Baca lagi aja Pak. Berarti ini nggak terlalu penting di Al-Quran Al-Quran ini. itu kan ada yang di luar kemampuan kita. Makanya ada yang namanya ayat-ayat yang mutasyabihat. Itu kan dijelaskan kan. Aku ini udah baca Ayat sendiri kita. muhkamat dan ada ayat mutasyabihat. Oke. Nah, kita bahas ayat yang muhkamat saja, yang jelas. Ini adalah Pak Dani. Pak Dani ya dari sini menunjukkan Pak Dani juga nggak paham dan tidak bisa berani memastikan keyakinan itu benar. Lebih bagus Pak Dani ya duduk aja lah, karena Pak Dani termasuk menista Islam sendiri nih. Bapak menafsirkan yang nggak paham Bapak sendiri. Ya, Pak. Kenapa sih teman-teman itu suka memframing? Ya aneh itu. Aneh Ya, kan? mungkin ada yang resen ini, silakan yang resen dulu. Mr. Grassroot, monggo. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Pak Dani. Salam. Ini saya melihat dari dua arah. Maksud saya gini, kalau saya berada di posisi Pak Dani itu saya akan melakukan seperti itu.
Saya tidak akan berani berbicara untuk membetulkan atau menyalahkan. Karena ini pertanggungjawaban iman. Menjawab pun pasti salah, mau benar kita mau membenarkan juga kita salah gitu. Jadi saya melihat posisinya sudah benar, aman. Cuman kalau sebagai dalam dari aspek Kristen yang saya imani padanya, minta maaf padanya, kita saling menghargai, kita saling mengasihi, menyayangi. Ya, mungkin hal ini menjadi pertimbangan, pertanyaan-pertanyaan dari saudara Kristen ini menjadi pertimbangan untuk kami. Sebenarnya kami orang-orang Kristen ini sangat mengasihi, sehingga kadang-kadang teman-teman saya, paman-paman saya ada di sini, tulang-tulang saya ada di sini, saya ingin makin supaya kami ketahui bahwa betapa berbahayanya sesuatu yang bisa menjerat kehidupan kekal kita gitu Pak. Jadi saya melihat sesuatunya di situ. Cuma ya, bagi saudara-saudara saya yang Kristen di sini ya, saya ingatkan, kita jangan jadi satu sambungan lah. Bagaimana caranya kita berdialog agar elok dan tujuan Kristus diterangkan bagi bangsa-bangsa itu tercapai, yaitu penuh hormat dan respek komunikasi gitu. Jadi saya lihat dari sisi itu aja. Jadi pada ini kami mengasihi pada ini. Teman-teman saya, tulang-tulang saya dari sini itu meminta pada ini melihat bahwa betapa berbahayanya iman yang harus kita selidiki lebih dalam Pak. Bahwa ini ada hal yang berbahaya bagi kita dalam hidup di masa depan. Dan jika saudara saya Kristen ini tidak memberitahukan, ada tanggung jawab iman juga mereka memberitahukan di masa depan seperti yang Pak Dani imani. Apabila Pak Dani tidak memberikan penghargaan kepada saudara yang lain gitu. Nah mantap gini kan emang jalan. Berarti teman kita yang satu ini memahami apa yang saya maksudkan. Begitu Pak Dani yang saya kasihi. Oke, silakan. Siapa lagi? Resen Pawang Ular Belubak. Saya mau nanya kepada ini sih sebenarnya. Kalau misalnya mengenai ayat itu orang kok mute? Halo, kemana? Halo Pawang. Mana dia Pawang? Pawang. Mic-nya nggak connect. Yang TTSD. Oh, mungkin ada telepon atau apa. Oke, ada lagi teman-teman yang mau. drop signal. Oh iya. Boleh saya Ya, silakan lanjut. Sebelumnya saya mau nanya, Pak Dani udah 50 tahun belum beragama Islam, Pak? Saya dari kecil sampai umur 54 sekarang, Pak. Oh, sekarang umurnya 54. Nah, dengan 54 tahun Bapak di Islam, Bapak nggak bisa menjawab dengan pasti. Jadi gunanya, apalagi kita yang Bapak suruh kita masuk, kita lebih nggak ngerti apa-apa. Tapi saya mau nanya ini aja. Jika ada pernyataan dan asumsi atau apapun dengan alasan jinnya berkuasa. Nah, selama Bapak 54 tahun, yang Bapak tahu makanan jin apa ya, Pak? Sekali lagi, saya katakan tidak ada urgensinya untuk merubah karakter manusia. Coba kita gunakan ilmu itu, keilmuan dan pengetahuan itu yang bermanfaat bagi manusia. Baik itu di dalam segi merubah karakter kita yang jelek menjadi baik. Itu yang paling utama. Itulah yang dikatakan tuntunan dan pengajaran. Kalau berbicara pengetahuan, itu jangan dulu pengetahuan. Kan ini kan kita lagi membahas Islam, Pak. Di bulan puasa ini, kita membahas jin yang berpuasa. Nah, sekarang saya nanya, makanan jinnya apa? Kenapa Bapak ngomongin karakter? Iya, apa Masih juga. apa yang kita Benar Pak itu, nggak penting kita tahu itu apa yang dimakan. Saya pikir ada pertanyaan-pertanyaan lain yang lebih menyukit yang perlu kita tanyakan. Ya. Jadi karena memang nggak ada relevannya juga kita tahu dia makan apa, kita juga nggak ada relevannya untuk. Iya, nggak ada relevansinya. Ya. Ada. Begini loh Pak Dani. Tadi kan Pak Dani bilang harus masuk Islam. Maksud saya begini loh Pak Dani. Tidak ada saya mengatakan masuk Islam. Ya, Itu saya rela, saya katakan. Cuma jangan dipending lah. Saya Pak Dani belajar Islam. Ya sebentar Pak Dani. Islam. Ya, sebentar Pak Dani selalu pakai masuk Islam dulu, lalu pelajari Islam. Kan tadi gitu. Ini live kan sudah saya rela. Tadi kan langsung sekolah. Nah, sudah diperbaiki dulu, betul itu. Oke, yang ini Masih di sini. Bang, biar kita ikut dia Bang. Begini, Bang. Menurut Pak Dani yang tidak relevan itu apa? Coba beritahu kami di sini. Apa yang tidak Yang bicara masalah jin, itu tidak ada relevansinya dengan kehidupan kita. Oh, tidak relevansinya dengan kehidupan kita. Apa yang tidak relevannya? Apa misalnya contoh?
Ya, kalau nggak ada bagaimana mau kita contohkan? Loh, begini loh Bang Dani. Di dalam kitab Anda mengatakan bahwa jin itu berpuasa. Relevansinya bahwa orang Islam itu berpuasa. Itu relevansinya. Nah, jin juga berpuasa. Pertanyaannya, apakah jin makan makanannya apa? Itu relevansi kan? Relevansi bahwa kesamaannya bahwa jin sama dengan manusia Islam. Paham? Itu relevansinya, itu korelasinya. Relevansi, korelasi itu, relevansi, apa, mengerti nggak? Relevansi itu hubungan, korelasi, sama. Relevansinya sama. Apa yang tidak ada hubungannya dengan manusia? Dengan agama? Ya, apa hubungannya dengan kelakuan dan sikap kita? Hubungannya Pak. Kelakuan dengan hubungan kita, bentar Bang. Kelakuan dengan hubungan kita, manusia itu kan makan, membutuhkan makanan. Nah, itu hubungannya. Nah, jin ini membutuhkan makanan atau tidak? Makan apa dia? Makanya dipertanyakan. Relevansinya. Gimana sih Bang Dani? Boleh itu. Apa manfaatnya bagi manusia sih? Ya, Kita kalau tidak ada manfaatnya bagi manusia, kalau tidak ada manfaatnya bagi manusia, mengapa Allah Anda memberitahu bahwa jin itu beragama Islam di dalam kitab Anda? Kalau tidak ada manfaatnya, ngapain? Berarti buang aja dari Quran situ. Boleh saya Karena yang bermanfaat itu ada orang tertentu. Kalau Makanya tidak bermanfaat, jangan dimasukkan di dalam kitab Anda. Kalau tidak bermanfaat, dibuang aja gitu. itu kan bermanfaat bagi orang tertentu, orang tasawuf. Yang tadi kan di awal kalimat saya katakan Orang tak tahu yang apa. itu orang yang pernah masuk ke alam jin dan mempelajarinya, sehingga dia bisa masuk ke alam jin dan dia tahu kondisi alam jin. Dan itu ada manfaatnya bagi dia. Kenapa? Contoh, misalnya ada orang mau dari Jakarta ke Pontianak atau dari mana saja, dari Jakarta ke Medan, dengan waktu sekejap mata bisa sampai. Itu terjadi. Enggak, lucunya gini, Pak Dani bilang katanya Kata Pak Dani tadi, relevansinya untuk kehidupan manusia yang ajaran ilmu pengetahuan tentang syariat atau akidah atau fikih untuk memang bicara tentang hukum-hukum tentang jalan ketuhanan. Kalau masalah jin, kata ilmunya berbeda. Begitu, silakan Pak Dani. bukan masalah ilmu berbeda. Bu Yuni ya. Nanti Bu Yuni Bukan masalah. Bu Yuni. boleh ngomong sebentar nggak supaya Angkat pada tangan disebut. dulu Bu Yuni. Angkat tangan dulu, Bu. Nanti gak enak sama yang lain. Kalian bertanya Enggak, kepada masalah- supaya pada ini bisa jelaskan dengan singkat ke kalian supaya kalian pun mengerti. Oh, Boleh. Pak Dani boleh dijawab sama Pak Bu Yuni? Bukan saya jawab, saya mau menambahkan saja boleh. Pak Dani, Dibantu jawab. Pak Dani betul jin itu berpuasa. Sebab yang Jun tahu kan dalam Quran surat kita pun yang disuruh berpuasa adalah orang yang beriman, Pak Dani. Berarti orang yang beriman, orang bukan jin kan? Bukan dalilnya. Bukan dalilnya. Secara literek itu benar, Mbak Yuni. Tetapi kalau orang yang sudah dia akan tahu berpuasa, sholat, apa yang dilakukan manusia sama. Cuman sebagian kecil saja jin yang beriman. Makanya ada jin yang Islam ataupun beriman, ada jin yang non Islam, kafir bahasanya. Jadi kalau orang yang sudah masuk ke alam jin akan tahu. Makanya saya bilang, kalau orang yang sudah masuk ke alam jin yang berdasarkan keimanan dari petunjuk Rasulullah dan Allah, tidak mungkin goyah. Tidak mungkin. Karena dia tahu. Orang yang tidak tahu ini kan penasaran. Iya sama kayak Pak Dani penasaran apakah jin itu berpuasa atau berlebaran. Kan Pak Dani bingung. Kalau berlebaran saya nggak pernah lihat. Iya, Pak Dani. Kita kenal dia bicara realnya. Pak Dani, sebentar Pak Dani, begini loh. Pak Dani Kalau dia bilang puasa kan, kita pernah tahu. sebentar dulu Pak Dani. Pak Dani bilang tadi kan nggak relevan bicara tentang jin. Ini Pak Dani bicara tentang ayat sucimu yang kau akui itu kebenaran. Kalau tidak ada relevannya, berarti kamu harus setuju. Ternyata itu adalah kesannya dongeng dong. Itu Pak Dani. Nah, kita berikan. Kalau kami umat Islam yang sudah masuk ke alam jin akan tahu. Loh, kok aku Cuma tahu banyak. banyak juga umat Islam yang tidak memahami itu. Karena nanti umat Islam yang tidak mampu memahami hal demikian itu bisa dua alternatif. Ya Pak gila. Dani, masalah ngomong Banyak kan gila ya. masalah Coba ngomong Pak Dani masuk alam jin dulu lah. Masuk ke alam jin. yang lucunya gini Pak Dani bilangnya yang masuk alam jin pada tahu. Tapi selama 50 tahun nggak ada. Masa yang masuk alam jin nggak main YouTube untuk kasih tahu orang? Ya, Pak Dani masuk alam jin. Pak Dani masuk alam jin dulu, baru Karena masuk alam jin karena begini, akal pikiran kalian, narasi kalian itu adalah jin itu sendiri. Dari kalian itu adalah jin begitu. Enggak, terus yang sihir di Mekah itu jin bukan Pak? Itulah cara berpikir kalian. Enggak, saya tanya, Bapak jangan ini, Pak. Saya cuma nanya, yang Iya. sihir di Mekah itu jin apa bukan? Saya menjawab, Iya. Heeh. jin itu kan ada jin yang kafir, ada jin kayak sama dengan manusia, sama dengan Ah. manusia. Iya, udah cukup Pak. Udah saya tahu jin ada jin kafir. Terus kira-kira jin kafir
Jin kafir tahu nggak siapa Muhammad, Pak? Jin kafir itu tahu nggak siapa yang dianggap tidak sama orang Kristen? Tahu nggak? Kafir nggak dia? Tahu. Itulah kiranya analogi. Nah, jin kafir waktu di Mekah itu tahu nggak? Dekat situ ada Allah Mekah. Tahu nggak? Kalau di saat belajar di ilmu orang-orang Kristen itu sendiri, bahwasanya orang-orang yang memfitnah Yesus itu tahu nggak? Itu kafir kan? Memfitnah Yesus. Mana ada yang memfitnah Yesus? Sekarang begini. Itu tuh analogi ya, Bang. Itu kan begitu. Saya cuma nanya, kita menghina Yesusnya di mana, Pak? Begitulah ceritanya. Enggak kita nanya. Saya nanya ke Bapak, kita menghina Yesusnya di mana? Kristen. Bukan menghina, tapi para imam. Iya, saya nanya kenapa? Iya, kita menghina Yesusnya di mana? Kalau kita menghina Yesus, bahwasanya Karena kita fokuskan tentang jin. Mereka paham tidak, nggak usah lari ke Kristen dulu. Ajaranmu aja kau nggak bisa pastikan benar apa tidak. Ya, nggak usah melebar-lebar gitu loh. kan sudah dijelasin. Ya udah ini masuk alam jin aja dulu, terus bawa kamera, direkam, bawa audio. Kenapa bukan Islam yang masuk alam jin yang cerita, Bu? Buka live. Iya, Makanya tadi saya sarankan pada Itu yang Islam yang tadi bilang katanya bukti ada yang bisa masuk alam jin. Nah, kenapa enggak narik yang bisa masuk alam jin Islam, Bu, untuk kita tanyain? Itu, Bu. Iya, makanya alam jin dulu. Ini Pak Dani dan Mr. Firman ya. Nah, kalau manusia puasa itu kan 30 hari. Nah, itu jin, apakah mereka juga kenal yang namanya hari? Berpuasa 30 hari juga. Dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Dan diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Yang dikatakan di dalam Al-Quran itu untuk umat Nabi Muhammad SAW. Itu tidak bicara jin dalam puasa itu. Oh, jin bukan umat Muhammad juga, Pak? Bukan ya? Bukan, umat Yesus itu jin. Ngaco nih. Buktinya Pak, buktinya Pak, kalau jin itu umat Yesus, bukti Pak. Tanya Dalilnya Pak Dani harus bertanggung jawab tadi. Pak Dani katakan bahwa jin itu umat Yesus. Ya udah kasih saya sekarang bukti gitu loh. Saya minta bukti Pak Dani. Pak Dani. Pak Dani itu, Mr. Firman. Katanya aja itu pernah dibawa jin, dibawa setan. Mr. Firman, jadi jin itu bukan umat Muhammad baik. Nah, masalahnya mereka itu kan tidak mengenal dimensi waktu dan tempat, Pak. Bagaimana mereka tahu itu ukuran 30 hari, Pak? Jadi ukuran 30 hari untuk manusia itu dari ditetapkan di ajaran-ajaran. Kalau untuk jin? Ya kalau untuk jin tidak ada urusannya sama kita. Urusan itu sama jin. Urusan kita sama jin itu tidak ada urusan. Manusia sama malaikat tidak ada urusan. Ukuran manusia ya manusia. Gitu. Kecuali kalau katanya yang pelihara jin, Pak. Ya. Tapi banyak katanya yang pelihara jin tuh, Pak. Oh, itu mah biologis itu yang pelihara jin, yang punya bahasa jin itu kan. Itu biologis itu. Coba tanya sama dia. Pak, bahasa jin itu setahu saya nggak bisa diartiin ke bahasa Indonesia, Pak. Yang nggak tahu itu tanya lu bisa. Iya, soalnya orang Arab aja nggak bisa baca Quran, Pak. Pak. Orang Arab aja nggak bisa baca Quran. Pak, jin itu sholat nggak, Pak? Nah, itu dia. Tahu nggak arti sholat itu apa? Dia sujud menyembah Allah SWT. Itu isi sholat, gerakan sholat. Oh, berarti dia gerakan sholat ngapain, Pak? Dari disco apa nyembah Tuhan? Sholat itu dulu yang kita pahami. Tahu nggak arti sholat? Ya, betul, Pak. Kalau kalian bertanya nggak ada referensi. Seharusnya kalian siapa yang paham dulu. Ya, setahu saya, sholat itu sujud menyembah Allah. Itu gerak sholat namanya. Oh, gerak sholat. Sholat itu sebenarnya apa? Ya, sembahyang kan? Bukan. Apa itu, Pak? Sholat. Diajarin nggak saya? Sholat itu artinya nggak punya tafsirnya. Arti kata sholat itu tidak punya tafsir, nggak bisa ditafsirkan, nggak bisa ditakwilkan. Paling diambil dapat didefinisikan salah satu ulama menyatakan sholat itu adalah doa. Jadi sholat itu berdoa. Iya. Jadi apakah jin berdoa? Ya semua makhluk pasti berdoa. Gimana? Oh, semua makhluk berdoa termasuk ini apa ya? Tapi kerbau berdoa ya, Bang ya? Tahu nggak doa? Kalau itu cingkrak, joget, disco, di gereja itu apa cerita itu acara siapa? Setahu saya itu. Berarti kalau gerakan sholat itu ini ya, senam kesegaran jasmani gitu. Ya bukan di situ. Di situ ada nilai filosofi yang kalian harus tahu. Di dalam Islam diajarkan gerak sholat. Di situ ada hukumnya, ada 3. Hukum fi'li namanya, hukum kauli, ada hukum qalbi.
Bagaimana kalian akan berbicara jikalau hati kalian tidak bersih, akal kalian itu tidak bersih. Kalau rasa ingin mengetahui, coba bersihkan hati. Mudah-mudahan yang kalian tuhankan yang bernama Yesus itu memberikan sinar cahaya terang. Gimana mau bersih, Pak? Muhammad tadi gua hira pelajotan ketemu malaikat. Malaikat yang kotor atau Muhammad yang kotor? Itu kan prasangka kalian. Iya, engkau prasangka apa mesti keluarin data? Iya, Apa yang dicek? ada datanya. Bukan dicek. Itulah. Ya ditransfer di kalau biar nggak Bapak nggak ini Enggak, Bapak bukan coba bukan copy itu. bahasa Arab ke Google aja Pak. Jadi kita tahu gitu Bapak jangan memframing Iya, kita. bukan dicek bro, itu tuh dia tuh dielus-elus, tapi ngelus-ngelusnya pakai ini, pakai eksavator gitu, jadi ngelus-ngelusnya sama sesak. Ya, kalau Sesak banget. kalau di luar itu kayak Yesus yang itunya dadanya buahnya besar, menerapkan Abang kan jelaskan tadi katanya jin berdoa. Berdoanya bagaimana bang? Kalau jin itu berdoa, jin itu berpuasa itu abang jelaskan. Begitu jangan kemana-mana. Jelasin abang itu artinya kalau jin itu berdoa, berdoanya jin itu bagaimana, lalu berpuasanya bagaimana, jin itu makan apa ketika dia berpuasa. Lalu kedua, di saat berpuasa apakah dia merayakan Idul Fitri atau tidak? Itu yang perlu abang jawab. Tadi itu pertanyaannya, maka Anda lupa dengan pertanyaan. Anda memberi pertanyaan, tapi Anda juga yang menjawab. Itu bukan Saya yang menjawab gimana sih? Kan kita bertanya nih, abang kalau kita menjawab ya salah lagi nanti. Abang yang menjawab. Kalau kita yang menjawab nanti bisa dikerangkeng gitu bang. Jadi mending abang yang jawab. Kita bertanya apakah ketika jin berpuasa itu saya dulu bang. Tadi kan abang bilang jin itu berdoa. Berdoanya dengan cara bagaimana? Itu pertama. Yang kedua jin itu berpuasa. Dia berpuasa. Berarti jin itu kan harus makan sesuatu. Nah makannya apa? Kemudian apakah dalam berpuasa itu, setelah berpuasa itu, apakah jin juga merayakan Idul Fitri? Itu yang perlu abang jawab. Kalau tidak ya tidak. Jawabnya itu bang. Jangan kata itu yang jawab. Saya jawab, jangan kata kita ini manusia dan berbeda dengan rasnya. Kita sesama manusia, Anda makan apa tadi pagi saya tidak tahu. Apa pekerjaan Anda saya tidak tahu. Konon lagi kita tidak sama-sama ras. Kalau kita Indonesia itu makan nasi bang. Kalau orang Barat makannya dari gandum bang gitu. Jadi itu jelas. Nah, saya bacakan hadis saja. Hadis Muslim Paling-paling bilang jin makan tulang, minum. iya. Kan sudah Ya, kalau jelas dalam kalau itu orang nggak tahu. jawab. Nah, saya lihat di sini ya, Pak Dani sama Mr. Firman ini mereka pun saling bertentangan ini keluar. Tapi mereka Jangan bertentangan kami, jangan framing. Kami semua Islam berpedoman hal yang Tadi sama. Anda bilang jin itu, Bang Dani bilang jin itu Islam. Sedangkan Bang Firman ini Apa mengatakan jin bilang itu saya bilang ada jin Islam dan ada jin kafir. Nah, Lebih gini iya. biar nggak ribut gini Pak Dani. Saya nanya nih Pak Dani. Ini yang satu Allah, satu kitab, satu bahasa. JAD, Hizbullah, Hamas, JINII, terusnya ISIS. Yang akur yang mana Pak? Sekarang Baca ini lagi. Saya cuma nama. saya katanya baca nggak saja. bertentangan. antara Kristen Protestan, Kristen Katolik, Ortodoks Surya, Ortodoks Timur, dan Yang perang mana? Yang perang mana? Yang ngebunuh-bunuhan Yang mana? perang sekarang. Iya dulu, yang perang, yang bunuh-bunuhan yang mana? mengadu domba itu kami sudah tahu orang Kristen. Oke, jangan ada domba orang Kristen. Kalau jin itu ada jin nalar, apa jin kafir. Siapa yang Kalau Allah tidak ada dua bro. Artinya sudah Allah itu ada dua. enggak Ada Allah Islam dan Allah yang kafir. Betul. Sekarang kita balik ke tentang jin, jangan melebar kemana-mana tuh. Oke, sekarang Mr. A. Mr. A sudah angkat tangan. Silakan Mr. A. Oke, malam Bang. Salam semuanya. Salam Bang. Suara saya jelas ya? Oh, jelas banget, bening. Jelas Pak. Iya, tadi saya dengar dari tadi ya, saya dengar dari Pak Dani juga. Jadi begini Pak Dani, mungkin tadi Pak Dani bilang kan ngapain kita ngomongin jin, mendingan kita ngomongin manusia aja. Artinya kan gini Pak Dani, menurut saya apa yang diajarkan di agama kita itu kan kita harus tahu dan kita harus masuklah di logika kita ya. Kira-kira yang di agama saya ini masuk akal nggak sih? Kan itu yang kita cari hari ini, ya kan? Nah kalau misalnya tadi Pak Dani tanya, kenapa kita harus ngomong jin? Ya saya mau tanya kepada Dani, ini kenapa sih jin ini ada di dalam Al-Quran Pak Dani?
Kenapa di dalam Al-Quran itu ada surat jin gitu loh Pak Dani? Iya, Dan karena apa ya? kita kan, jadi saya jawab ya. Kita manusia pasti dan terasa rasa ketakutan di dalam hutan. Itu kan berarti ada sesuatu makhluk gaib. Sekarang untuk mengetahui makhluk gaib itu, maka Allah memberikan pengetahuan kepada Nabi Muhammad SAW tentang jin. Makanya ada kalau di daerah saya di sini, kan ada biasanya manusia itu bangkit, ya kan? Ada namanya bangkit di daerah saya. Tanya aja orang Kalimantan pasti tahu. Saya juga pernah lihat waktu saya masih kecil. Itu fakta yang saya lihat dengan mata kepala. Mata kepala saya sendiri yang melihat. Tapi bangkitnya itu kekal Ya, tuh. maksud saya begini loh Pak Dani. Tadi kan Pak Dani bilang supaya mengingatkan manusia gitu ya, mengingatkan manusia bahwa ada loh makhluk jin, ya, kan gitu Pak Dani ya. Iya, ada makhluk Iya. gaib yang di samping kita. Nah sekarang gini Pak Dani, ayat ini dibaca bahkan dibacakan di dalam sholat misalnya, dihafal seumur hidup manusia, ya kan? Cukup Allah beritahu aja atau Muhammad aja deh kasih tahu aja di hadis bahwa di dunia ini ada jin loh. Udah orang udah tahu. Kami nggak baca Quran, kami tahu di dunia ini ada jin. Jadi untuk apa gitu kira-kira ayat ini di dalam Al-Quran ini ada surat jin yang harus dihafal oleh anak cucu kita sampai turun temurun, sampai dibacakan juga dalam sholat gitu loh. Kira-kira Simpel sekali jawabannya. Simpel sekali jawabannya. Pertama, orang yang tidak mengetahui alam gaib, alam jin, dia pasti takut ke daerah hutan, daerah sungai yang gelap gulita. Kalau dia sendirian, pasti takut. Iya, kalau gitu Muhammad takut dong waktu itu di Goa Hira. Dengarkan dulu kan dia takut kan sebelum tahu. Kan sudah tahu, macam kami yang sudah tahu, tidak akan merasa takut. Saya sendiri yang mengalami. Saya biasa mancing 2 hari 2 malam kok mancing udang di sungai yang gelap gulita. Di hutan, Enggak, udah pernah. saya cuma nanya, katanya si Muhammad hafal Al-Quran, tapi nggak tahu ada jin. Jalan ceritanya gimana tuh, Pak? Bilang nggak tahu. Lah, dia aja takut. Itu yang dia ketemu Kan di pertama Goa Hira ayat ketemu turun. siapa? Waktu ayat turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu kan belum tahu tuh. Betul, Pertama betul, ayat betul. turun. Enggak, saya nanya lagi, Pak. Saya nanya lagi mengenai ayat turun ya, Pak ya. Kira-kira jin tahu nggak Muhammad nggak bisa baca, Pak? Malaikat itu, Pak. Kalau kita ini kan ada etik lain-lain lagi. Apakah mereka tahu? Ya, deh. Saya tidak bisa membaca. Dipeluk 3 kali tidak bisa membaca. Itu di dalam mail Anda sendiri ada kok itu. Apaan, jangan ke saya. Ini kita kan memuliakan Al-Quran. Kitab saya salah benar nggak, Pak? Jangan kita, Anda tidak pernah memuliakan Al-Quran. Jangan berdusta lah. Enggak, ini kita lagi ngomongin Al-Quran. Kita lagi memuliakan Al-Quran. Gimana sih? Nggak Gini, ada Pak. kita tuh semuanya, Anda paham nggak? Gini, kita jangan Cuma banyak aja Anda nggak bisa berdialog, narasinya juga nggak pas. Nih, karena Pak Dani sendiri sudah bilang masalah tentang jin hanya Nabi Muhammad yang diberi pengetahuan. Artinya jelas Pak Dani nggak ada kapasitas untuk menjelaskan ini. Udah jelas lah itu, yang nggak usah muter-muter. Ganti topik lah. Ya maksud saya gini Pak, maksud saya gini Pak Bobot Dani. ini materinya kan nggak ada apa namanya, nggak ada urgensinya dan tidak ada manfaatnya bagi manusia. Yang udah 54 tahun jadi Islam kita tahu. Kalau tidak berbobot jangan buat di dalam kitabmu. Saya bicara dulu. Anda yang tidak berbobot, ini kan untuk kalangan tertentu. Pak Dani bisa Untuk kalangan tertentu. Dani. Paham nggak? Pak Dani saya nggak paham. Saya perlu Pak Dani diam sebentar ya. Sekarang kita mau ganti kita mau dengar Pak Domba berbicara. Setelah Pak Domba berbicara, kita kasih kesempatan buat orang yang udah angkat tangan ya Pak Domba. Silakan nanti Pak Domba memanggil orang yang mengangkat tangan. Ada Pak A, ada Pak Grasroof, dan ada Nabi Busuk ya. Silakan Pak Domba. Tadi Pak A sudah ya. Ya, jadi gini Pak Dani. Kita ini sedang belajar firman Allah yang ada di kitab jin. Di sini Allah menerangkan tentang jin kepada Nabi Muhammad, dan Muhammad mengajarkan tentang jin ini kepada orang-orang, terutama orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, di sini kami yang tidak tahu, kami bertanya, kalau dikatakan Pak Dani tidak penting, Bapak ini sudah kufur karena tidak mengimani surat Al-Jin. Untuk apa surat Al-Jin ini diturunkan kepada Nabi Muhammad kalau tidak diberitahu kepada para umat? Tadi sudah Anda bacakan untuk orang yang beriman kan? Anda kan tidak beriman. Oke, sekarang jika tidak beriman, jadi tidak boleh umat Islam berdakwah kepada orang Kristen karena tidak beriman. Sia-sialah kalian berdakwah.
Kalau ada Ini umat masalah Islam dakwah. tunggu dulu Yang Pak Dhani. namanya alam jin itu bukan untuk didakwahkan. Yang didakwahkan Nah, itu untuk adalah sekarang saya tuntunan dan tanya, untuk pengajaran. apa? Lah ya untuk ajaran buat siapa? Hanya buat Nabi sajakah? Pengajaran dan tuntunan kepada manusia yang mau beriman. Kalau masalah pengetahuan, Oke, yang mau beriman. Ini ada orang agama Kristen dimualafin. Maksudnya apa ya, Pak mau Dhani? beriman gimana? Lo kan gak beriman. Orang Kristen datang tidak orang beriman mualaf, kepada dengar lo, belajar jangan mutar-mutar sama tuntunan bebek kecil. dan pengajaran. Nah iya, Apa umat salahnya? Islam dianjurkan mengajari kan. Mengajari tuntunan dan pengajaran itu ada tingkatan. Berarti umat Islam mengajari itu kan kepada umat Islam. Umat Islam disuruh diperintahkan untuk mengajaran orang Kristen nggak ada Pak? Ada kelas. Sekarang saya tanya. Ada kelas ya. Kalau Ya, tunggu, jangan bantah. Ya, saya tanya sekarang. Sekarang saya tanya, apakah Al-Quran ini untuk semua umat? untuk semua Apa hanya umat Islam? memang benar. Hah? Untuk semua Semua umat umat? yang mau memahami. Kristen juga? Silakan yang mau memahami. Gimana kami mau paham kalau kita nggak tanya kalian nggak bisa jawab? Kita tanya Bagaimana lagi. mau menjawab Anda saja di dalam dasar aja kelas 1 aja nggak naik kelas 2 mau naik kelas 10 kan nggak Nah, mungkin. bagaimana Pada saya titik. mau Nih, kalau Anda disuruh mengajarkan kepada orang Kristen, kuliah. gimana dengan Al-Maidah 47 pada nih? Al-Maidah 47 itu mengatakan bahwa ya hendaklah orang yang percaya kepada orang Kristen itu ya hendaklah menyelesaikan masalahnya dengan aturan-aturan dari kitabnya sendiri. Kalau nggak kayak gitu disebutnya orang fasik Pak. Itu Quran yang ngomong gimana sih? Oke, bentar lagi. Datangnya Al-Quran itu menceritakan pada masa lampau. Apa lagi? Mana menceritakan masa lampau itu tuh Al-Maidah 47 menceritakan masa baca dulu baca bisa baca nggak? Mana kau tampilkan? Surah apa? Nah, Al-Maidah 47 siapa yang bisa nampilkan silakan. Al-Maidah, abis ini anu Pak Jes ya. Aku belum selesai, nggak apa-apa lah. Bunyinya ya, saya bacakan. Ayat Ya. 47 katanya. Ya. Panjang kan? Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Bikulli ja'alna minkum syir'atun wa minhaja. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Walakin liyabluwakum fi ma atakum fastabiqul khairat ila Allahi marji'ukum jami'a wa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu menjadikannya satu umat saja. Tapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Apa yang mau ditanyakan? Padahal ini baca-baca ayat yang mana sih? Saya ngasihnya ayat apa yang dibaca ayat apa gimana sih? Ayat 47 baca pada nih. Oke, ayat 47-nya. Dan hendaklah Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu orang-orang yang fasik. Nah. Yang mau ditanya apa? Udah. Iya. Jadi di situ dikatakan apa pada nih orang-orang yang percaya dengan Injil harusnya diselesaikan dengan dengan pedoman Injil, bukan dengan pedoman yang lain. Kalau menyelesaikan dengan pedoman yang lain, apalagi dengan pedoman Quran, itu disebutnya orang fasik. Itu Quran sendiri yang ngomong gimana sih? Iya, ini kan pada zamannya. Oh, pada zamannya gimana? Mana coba di sana ditulis nggak ada tulisan bacaan ada pada zamannya nggak? Mana coba ada tulisannya nggak pada zamannya? Coba Anda baca ayat, makanya saya bacakan 48 tadi. Kenapa saya bacakan 48? Dikarenakan di sini mengatakan apa? Di sini jelas sekali Allah katakan untuk umatnya. Baca itu. Ya, untuk umatnya berarti umatnya siapa? Umatnya Injil dong. Umatnya Nabi Bukan Isa. umatnya Quran. Pada zaman Nabi Isa. Oh, pada zaman Nabi Isa gimana sih?
Aduh, Ya kan setiap umat kan punya. hendaklah menurut hendaklah ya orang-orang yang percaya dengan Injil diselesaikan masalahnya dengan Injil, bukan dengan kitab yang lain. Kalau dia menyelesaikan dengan kitab-kitab yang lain, apalagi dengan Quran, itu disebutnya orang fasik. Itu Quran sendiri yang Oke. Nana nggak usah muter-muter jelasinnya. Ini makanya saya bacakan ayat selanjutnya. Kenapa saya bacakan? Supaya Berarti yang ayat Al-Maidah 47 salah ya Pak ya? Pada nih yang 47 salah ya? bukan salah, itu kan berkesinambungan. Berkesinambungan itu Pak Dani itu tanpa menghilangkan esensi. Kalau berkesinambungan seperti yang Anda katakan tadi, berarti ayat 47-nya itu udah nggak berlaku menurut Anda. Gimana sih? Apa pula begitu? Kalau nggak berlaku, bilang aja Pak Dani, disuruh hapus tuh. Saya katakan berkesinambungan. Kita baca penataannya. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran. Yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Terus? Ya kan? Dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Nggak boleh kita bilang, benar kan apa yang diturunkan kepada Muhammad itu tidak dikatakan tidak untuk mereka yang diturunkan kepada yang Kristen begitu. Untuk setiap umat Pak Dani, begini juga aturan dan jalan Quran yang membenarkan kitab-kitab terdahulu, bukan disuruh ngeritik. Gitu Pak. Itu kan ditulisan membenarkan, bukan disuruh kritik. Benar nggak Pak? Iya, kenapa sih Islam pada kritik? Aneh juga. Ya karena mereka umat Allah aja nggak ngomong Pak. Sekarang Allah aja nggak ngomong kalau kitab itu dirubah. Bapak tahu dari mana? Saya bacakan Baca Al-Baqarah. Nih, saya baca lagi. Kami itu jelas semua ada. Semua di dalam Al-Quran. Iya, bilang aja, tulis. Semangat Pak. Ini gampang. Iya. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian berkata, ini dari Allah. Yang sekarang yang nulis Quran siapa? Dengan harga murah. Enggak, yang maka nulis celakalah mereka. Karena enggak usah panjang-panjang. Dan celakalah mereka karena apa yang nggak usah panjang-panjang. Iya, udah nggak usah panjang-panjang. Yang nulis Quran siapa? Ayat kok saya baca. Enggak, Nggak boleh. Itu ayat siapa? Ayat Al-Quran. Ya udah biarin aja. Kan untuk itu kan untuk Bapak. Ayat Anda kan bertanya. Iya, makanya saya bilang yang nulis Quran siapa? Enggak, yang nulis Quran yang apa? Yang mati kena tulang Quran siapa? Kepada Islam saya jawab. Saya enggak. Saya nanya yang nulis Quran siapa? Fokus bro, jangan kelain pertanyaannya. Oke, kembali ke jin lagi tuh Pak, yang tadi sahabat tunggu, sekarang ada yang resen. Buka itu yang tentang ayat yang menulis dengan tangannya itu tentang Muhammad berjelak pakai eyeliner. Buka asbabun nuzul tafsirnya. Enggak, tentang jin Bu Sofi. Mr. Grace, silakan. Enggak, yang dia baca tadi loh, yang menulis Alkitab dengan tangannya. Supir mabuk. Lanjut tadi Bang, buka lagi yang ayat 47. Itu Muhammad berjelak. Buka. Kamu menghina saya ya, Dani ya? Kamu menghina saya ya? Saya buka siapa nabimu sebenarnya. Ayat tafsirnya itu. Tampilkan tafsirnya, tampilkan itu semua tentang Muhammad pakai celak. Ya siapa yang bisa buka? Ayat apa itu? Pak Dani diam dulu biar ditampilkan. Mana ayatnya nggak tahu aku. Apa korelasinya? Aduh. Buka. Korelasi kalau nggak ada itu mulut yang giginya tinggal 4 itu harus dibuka. Enggak, itu juga Bu Sofiatul yang mengenai Warakah diizinkan menulis Injil itu. Nah itu juga harusnya Warakah tercela itu. Nah gitu aja. Siapa yang bisa tampilkan ayatnya? Ayat apa Bu? Itu yang Ibu Sofi minta. Nggak tahu aku ayatnya berapa. Yang tadi loh yang dibaca Al-Baqarah tadi loh yang merubah dengan Al-Baqarah 74. Iya. Buka asbabun nuzul sama tafsirnya. 74 ya? Nggak tahu aku berapa tadi gak lihat. Al-Baqarah berapa? Kata kuncinya apa? Tanya aja, si Ompong kan masih di Zoom. Tanya si Ompong masih di Zoom itu. Kita bi'aidihim summa yakuluna. Si Ompong masih di Zoom. Tanya dia ayat berapa. Kuncinya menulis dengan tangan. Qalila. Mimma katabat aidihim. Dia dulu mau cari ini. Yaksibun. Dan ini kalau di Arab udah hilang Pak, pala Pak. Pak Dani, nanti jangan sampai di mute. Tolong diam dulu Pak Dani. Nih, ini juga. Ya, ini ya.
Maka celakalah orang yang menulis kitab dengan tangan mereka. Ya, itu. Bagaimana cari asbabun nusulnya? Oh. Tafsir web, tafsir web tadi, tafsir web. Tafsir web apa? Web? Ini Pak Dhani sudah pernah dibongkar sama Misa Dasa kok. Masih ngulangin dia. Kamu udah pakai eyeliner belum Pak Dhani? Tafsir Quran 2 ini ya? Ini dah. Dia saya tutup mulutnya, berisik. Ini, tafsir web tuh. Bu Sofi. Ya, buka itu. Mana Bu Sofi? Tafsir. Yang mana nih nggak ada respon? Ya nih, Bu Sofi bantu Bu Sofi yang mana Bu Sofi? Baca. Dibaca aja tafsirnya. Yang mana dibaca? Tafsir Al-Mukhtar, Markas Tafsir. Maka kebinasaan dan azab Maka kebinasaan dan azab yang berat sedang menunggu orang-orang yang menulis kitab itu dengan tangan mereka sendiri. Kemudian secara dusta mengatakan ini berasal dari untuk gantu Allah menuju kebenaran dan tunggu. tafsir yang mana lagi yang Anda inginkan? Yang sesuai dengan keinginan Anda? Saya tidak pernah seperti follow-up semua ya, yang menghasilkan dengan keinginan saya. Sebentar lagi kita akan bahas puisi Umayyah bin Abi Shaltah yang menjadi ayat-ayat di dalam Quranmu. Ya, saya minta pertanggungjawaban Anda. Saya minta pertanggungjawab Anda bagaimana puisi itu bisa menjadi ayat di dalam Quranmu. Aduh. Di sini kayaknya bentar. Ya sebab dulu kalau nggak salah. Cari. Dan kita lihat bagaimana Nabi Muhammad pakai eyeliner ya. Cari tafsir Anda. 70 Sudah tua, gigi ompong. ini tafsir. Sukanya bohong. Biasa Udah 54 loh. Lo nggak ingat sebentar lagi lo ngaceng 70 tahun ereksi di surga ya. Sabar. Ini nggak usah serang fisik, nggak usah. Iya, sabar Bu Sofi, saya mau baca. Dia udah nggak sabar itu ngaceng 70 tahun dengan bidadari surga. Bu Sofi. Aduh. Ngaceng 70 tahun kamu dengan bidadari surga ya. Aduh. Tenang aja Bu Sofi. Itu Sudah sebanyak bohong. diriwayatkan dari jalur Sofi nggak usah ke situ, nggak usah ke situ. ayat ini turun. Saya nggak suka ya kalau dia nuduh-nuduh saya bikin tafsir sendiri. Saya nggak pernah bikin tafsir sendiri. Ya, dibacakan ini. Lihat tuh apa tuh asbabun nuzulnya ayat itu. Ayat Baca pakai ini matamu. Saya baca Bu. Pikirannya cuma ngaceng 70 tahun aja kamu. Saya baca Bu. Kenapa Bu Sofia seperti itu? Karena Bang Dhani pertama tadi mengatakan bahwa Bu Sofia itu menafsir sendiri. Justru ini Lu udah gua bohong lu nih. Baca ya asbabun nuzul. Apa bismillah saya baca. suka tertawa. Teman-teman yang dulu saya baca. An-Nasai ya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, itu sepupu Nabi kamu. Dia berkata ayat ini turun berkenaan dengan ahli kitab. Jangan ketawa-ketawa lu. Ya. Kamu jangan sembarangan kalau kesini ya. Pakai data. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Ikrimah dari Ibnu. Ini siapa sih yang suaranya ini? Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Ikrimah dari Ibnu Abbas. Dia berkata ayat ini turun berkenaan dengan para pendeta Yahudi. Ini suara apa ya ini ya? Tutup dulu siapa ya? Di mute. Sakit telinga. Ya semua. Oke? Kok oke, aku belum selesai baca. Jangan ditutup. Mute-nya. Aduh, sabar. Udah baca. Ini adalah asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat Al-Baqarah 79 yang tadi dibacakan si Ompong. An-Nasai meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, ini sepupu Nabi Muhammad ya. Ayat ini turun berkenaan dengan ahli kitab. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Ikrimah dari Ibnu Abbas, dia berkata ayat ini turun berkenaan dengan para pendeta Yahudi. Mereka mendapati ciri-ciri Nabi, maksudnya Muhammad, tertulis dalam kitab Taurat, yaitu bahwa pelupuk di sekeliling matanya berwarna hitam, dia menggunakan eyeliner ya, celak namanya, bertubuh sedang, berambut ikal dan berwajah tampan. Namun kemudian mereka menghapusnya dikarenakan kedengkian dan kesalahan mereka. Atau mereka berkata kami mendapatinya bertubuh tinggi, berkulit biru dan berambut putih. Tulisan celak. Oke, saya tunjukin tulisan celak. Buka asbabun nuzul. Ini terjemahannya adalah pakai celak. Yang sebenarnya yang warna hitam itu maksudnya bercelak. Tanyakan celaknya mana?
Gimana? Makanya, Dani, lu nggak usah ketawa-ketawa deh. Lu sana pakai eyeliner aja dulu. Dom, buka asbabun nuzul yang lain. Ini terjemahannya bercela. Yang mana? Itu aku punyanya. Sebentar. Ya, sebentar. Aku kasih misalnya dulu sebentar. Oke. Jadi sudah jelas ya. Sebab-sebab turunnya ayat ini adalah karena ciri-ciri nabimu yang pakai eyeliner. Ini aku bingung maksudnya apa ya? Dan berwajah tambah. Namun kemudian mereka menghapusnya. Ini maksudnya apa ini? Dikarenakan kedengkian dan kezaliman mereka. Atau mereka berkata, kami mendapatinya bertubuh tinggi, berkulit biru, dan berambut lurus. Bingung gue nih. Kayaknya. Di atas sedang. Itu terjemahannya bercela. Bentar. Gue lagi mintain apa namanya? Ini translate. Jadi kamu jangan pernah ya menuding-nuding kita ini membuat tafsir sendiri berbohong. Kita bukakan di depan matamu nih loh. Kamu lihat pakai matamu. Jangan sembarangan kalian ya. Nggak kayak kamu kalau ngomong pakai data-data palsu. Bercelaklah kalian dengan istiwid karena dia bisa mencerahkan mata dan menumbuhkan rambut. Hadis Al-Tirmidzi. Datang udah ngomong-ngomong Sofiatul. Namanya kamu bawa data apa Dani? Ini hadis ini. Kamu yang bersekutu dengan kaum jin. Hadis ini dahulu Rasulullah SAW memiliki celak yang ia pakai menjelang tidur sebanyak 3 kali pada masing-masing matanya. Tampilkan ayatnya Pak Domba. Ini aku dibaca di chat Maria Suwarik. Copyright bisa dibuka nggak biar ditampilkan biar si Pak Dani itu baca. Cari hadis aja ada kok hadis.id buka tuh. Dani, aku lagi tanya Miss ada salingnya. Kenapa Dani di mute? Gak apa-apa, Pak. Dani dibuka aja. Ya, asal jangan dia ini, jangan ngoceh-ngoceh, jangan ketawa-ketawa gitu. Takut juga aku, soalnya kan Pak Dani ini pemiara jin. Enggak, saya paling nggak suka ya Muslim ini datang-datang nuduh-nuduh. Padahal kita selalu memberikan datanya. Kamu diam dulu, kamu lihat dulu data kita itu kamu cek. Itu yang nulis asbabun nuzul siapa? Yang nulis asbabun siapa? Datanya benar, cuma waktu datanya benar. Lalu kenapa lu nuduh gue? Tambah membacanya. Kenapa? Loh, gua nggak pernah nambah-nambah. Itu memang terjemahannya bersalah. Segala macam. Memang salah. Memang eyeliner. Nambah lagi. Baca yang kayak tadi sebelum Sofiatul tadi. Memang salah. Sebentar. Kalau itu terjemahan aslinya bersalah, kamu atau aku mau bayar berapa? Kamu taruhan berapa sama aku? Tadi yang Anda tampilkan asbabun nuzul. Di situ kalau misalnya aku ketemu itu bersalah, aku akan tuntut YouTuber Muslim untuk menutup channelnya. Kamu masuk MD. Kamu setuju apa enggak? Lo taruhannya gede loh ini. Lo kalau kamu nggak berani ngapain gitu loh? Silakan. Kalau kamu nggak berani ngapain? Silakan. Sunnah memakai celak atau eyeliner benarkah dicontohkan Rasulullah SAW? Hadisnya Celak itu terkenal di Mesir loh, di Arab. Ya, ini asbabun nuzul. Hadis. Tunggu dulu saya baca hadisnya. Kenapa dikombinasikan dengan yang lain? Tidak, ada buktinya mau ditampilkan Pak Dani. Tunggu sebentar. Saya tahu. Ini celak itu nah. Ini makanya kayak lu tuh pakai eyeliner. Aku mau baca nomornya. Bercelaklah dengan ismi karena ia dapat menenangkan pandangan dan menumbuhkan bulu mata. Tapi asbabun nuzul yang ditampilkan oleh Sofiatul tadi tidak menyebut. Itu bukan gue yang tampilin, itu terjemahannya dari aplikasinya si domba kecil, ya. Aku bilang tunggu, gue cariin dulu linknya, gue tanya Miss Dasa dulu waktu itu kamu sudah dibungkus sama Miss Dasa soal celak ini. Kapan? Kapan? Iya, kayak begini PNS anggota MUI. Suka fitnah ini kapan sambil bicara masalah celak ini dengan hadisah ngawur. Ini kan jelas ini. Ini saya kamu nggak ada pendusta macam kamu. Nah. Ada nih jin kamu ada yang laki-laki atau ada yang perempuan? Kalau jinmu laki-laki semua, pada nih kayak gitu deh. Enggak, ini kan orang suka fitnah ini. Enggak fitnah, kenyataan. Kapan saya tanyakan Ibu Hadasa, kapan saya bicara celak dengan dia? Nanti. Apa korelasinya? Pak Domba udah dapat belum? Tampilkan dulu Pak Domba. Aduh, ini tanpa fitnah nih si Supriyatul ini nggak menarik barangkali ya. Pak Dani. Sebentar ya, kamu makin kayak begitu, kamu makin menambah aku jengkel udah nih. Ya kalau kamu santai, tenang, kamu diam-diam aja. Ya, gua santai. Lu santuy, gua santuy.
Ah, kamu nggak pernah memfitnah. Teman-teman, dia nggak pernah memfitnah. Benar. Dia nggak pernah memfitnah. Bayangin nih. Ini orang, lu nggak ingat tadi umur lu 54? Iya. Kenapa? Lu udah mau deket, gak 70 tahun. Kamu udah semua bidadari. Ingat dong, sadar. Jangan bohong. Aku kirim linknya ya, ini sudah dikirim. Bukain ya. Tadi mau fitnah saya bicara kelak dengan siapa? Ada sakap. Tarmizi Kalau nggak? saya bisa membuktikan itu masih banyak. Betul, kamu mau apa? Aku tanya. Aduh. Minta Lu saya Tarmizi. ini supir mabuk ini. Tuh kan? Dia belum apa ngomong gue supir mabuk. Yang mabuk tuh lu, sorry ya. Gue seumur hidup sampai sekarang gue belum pernah mabuk. Ya? Jadi kalau kamu masuk, kamu sembarangan tanpa data, kamu sudah memfitnah saya, menafsirkan ayat sendiri, mabuk lah, dan inilah, gue tampol mulut lu. Iya, kalau mau ngomong kayak gini, kalau nyido itu mabuk namanya. Saya menunjukkan asbab nuzulnya kok. Kamu baca nggak dari nama kamu? Enggak, asbabun nuzulnya benar, tetapi dinarasikan oleh Buka. Udah. Buka itu link sentrasi. Apa bacanya? Koro, sapi betina. Diam dulu Pak Dani, saya mau dibacakan. Apa Pak Dani baca? Ini tahu? Ini orang udah tua 54 tahun mabuk lagi. Kacau ini. Ini Kamu baca tuh kacau. Nuduh-nuduh saya mabuk lah, apalah. Yang mana Bu Safi? Ini. Kementerian Agama. Aku belum tahu. Belum ketemu ini kan udah jelas. Cari yang lain lagi. Cari Lihat asbabul nuzul setelah tafsir. Itu kan masih tafsir. Di bawah, di atas. Lihat asbabul nuzul. Ini kan masih tafsir. Asbabul nuzul mana? Bawahnya. Apa karena Hendritan ini di bawahnya. Ini Bu Safi. Apa lagi tuh Hendritan? Najis gue sama dia. Asbabun nuzul. Suruh dia masuk ke sini. Gue gak kenal itu siapa Hendritan. Gue gak pernah dengerin dia. Yang mana ini? Aku nggak nangkep. Ya, Lalu baca. Dari awalnya dong Bang. Dari awal, dari atas. Ya. Sebab diturunkannya surah Al-Baqarah 2 ayat 79 diriwayatkan oleh An-Nasa'i yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwa ayat ini Al-Baqarah ayat 79 turun tentang ahli kitab yang memalsukan Taurat. Diriwayatkan oleh Ibnu Hatim. Sabar Pak Dani. Diriwayatkan oleh Ibnu saya baca dulu. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ikrimah yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwa turunnya ayat ini Al-Baqarah 79 tentang padari-padari bangsa Yahudi yang naikkan Bang yang mendapat aku ditutupin yang mana sih dalam kitab Taurat mana sih tadi Ibnu Abbas bahwa turunnya ketutupan lagi diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ikrimah yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwa turunnya ayat ini dalam kurung Al-Baqarah 79 tutup kurung tentang padari-padari bangsa Yahudi yang mendapatkan sifat-sifat Nabi tertulis dalam kitab Taurat yang berbunyi matanya yang selalu memakai celak, tingginya sedang, rambutnya keriting, mukanya cantik. Banci dong. Akan tetapi mereka hapus kalimat tersebut dari Taurat karena dengki dan benci serta menggantinya dengan kalimat badannya tinggi, matanya biru, rambutnya lurus. Bule dong. Nah, itu dibacakan sudah. Jelas itu. Jadi, matanya memakai celak. Ada lagi. Rasulullah SAW biasa memakai celak. Maka hukumnya boleh. Masnun Hatawa Syekh Ibn Bas 2948. Memakai celak adalah sunnah Nabi SAW. Terdapat pada hadis sahih. Rasulullah SAW biasa memakai celak 3 kali pada setiap matanya. Maka memakai celak termasuk sunnah. Lebih baik lagi jika memakai ismit. Oh, ada tambahan lagi. Ismit ini apa ya? Ismin. Ismilas ya. Di sini dirubah-rubah karena pakai ismi itu pakai pemerah bibir. Lipstick. Kan gue bilang banci itu nabinya. Sesungguhnya Nabi SAW bercelak dengan ismit, batu hitam yang biasa digunakan untuk bercelak. Setiap malam tatkala menjelang tidur dan beliau bercelak 3 kali pada setiap matanya. HR Imam Ahmad. Melalui hadis terakhir ini ulama Syafi'iyah
berpendapat bahwa bercelak dengan batu celak ismit adalah sunnah. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Kazabul Kina An-Matnil Ikna berikut. Hadis ini menjadi bagian dari dalil yang digunakan ulama Syafi'iyah atas kesunahan bercelak dengan batu ismit. Tentunya kesunahan bercelak ini berlaku baik bagi laki-laki maupun perempuan. Sehingga jika laki-laki bercelak tidak dianggap sebagai tazabuh bin niza atau menyerupai perempuan dalam berhias, meskipun saat ini bercelak lebih identik pada perempuan. Walau alam bisabab. Banyak tulisannya, saya capek bacanya. Sekian dunia dalam berita. Jadi Oke, segitu saja. Tapi saya kira sudah jelas ya bahwa ketika saya mengatakan sesuatu saya tidak sembarangan. Ya, jangan pernah ada nuduh saya mabok menafsirkan sendiri, saya nggak suka itu. Ya, saya seumur hidup teman-teman nggak pernah nipu orang, ngambil duit orang aja nggak. Ya, jadi saya paling nggak suka kalau ada orang yang nuduh saya seperti itu. Ya, saya dalam bisnis saja saya jujur. Saya tidak pernah nyuap orang. Ya, untuk memenangkan tender atau memenangkan apapun itu. Jadi saya paling nggak suka kalau ada orang yang nuduh-nuduh saya seperti yang Pak Dani tadi katakan. Kamu introspeksi dirimu sendiri, Dani. Ngerti kamu ya? Saya nipu orang aja belum pernah, ngemplang duit orang aja saya belum pernah. Jadi kamu hati-hati kalau bicara dengan saya. Ketika saya bicara apalagi ini mengenai agama, ketuhanan, saya nggak sembarangan ngomong. Ya, kamu tunggu data saya keluar dulu, baru kamu boleh komentar. Jangan ketawa-ketawa seakan-akan kamu mengejek saya nggak suka itu. Oke teman-teman, segitu aja. Saya mau nonton Christian Prince dulu ya. Jadi begitu Bang Dani. Jadi Anda jangan mengatakan bahwa Ibu Sofiatul itu mengarang atau menafsir sembarang-sembarang. Itu jelas di situ. Tadi Anda katakan tidak menggunakan celak. Itu ada di situ Bang Dani. Jadi jangan cepat-cepatlah menjustis orang, menghakimi orang Bang Dani. Gitu. Baik, yang tadi sudah jelas ya, udah dibaca. Sekarang kita berikan kesempatan kepada yang angkat tangan, Pak Gras. Ruth, silakan. Sini saya open mic-nya. Pak Grasswood, oke, saya oke, mute. Silakan Pak, buka mute-nya. Baik, terima kasih. Kita slow down lagi. Turunkan temperatur dulu. Gini, kita intinya saja lah kalau kita menekan Pak Dani dan kawan-kawannya untuk mempertanggungjawabkan, menjelaskan keyakinannya dia, sedangkan di satu sisi ada hal-hal yang bisa membuka kemungkinan kesalahan dalam menjawab, ya kita tidak bisa memaksa juga sih. Tapi satu hal yang saya ingin tanyakan ke Paman Dani dulu nih. Paman Dani, menurut Paman Dani, apa untungnya menolak Kristus atau Yesus sebagai Tuhan, dan apa ruginya menolak Yesus atau Kristus sebagai Tuhan? Itu mungkin saya baik bertanya pada esensinya saja sih. Karena ini kan dialog. Ya, kenapa saya di-mute terus ini ya? Ya, saya mute Pak Dani karena supaya teratur. Karena Pak Dani, kalau orang lain ngomong, Pak Dani ngoceh terus. Saya juga yang mendengar pusing. Jadi maafkan. Makanya setelah saya kasih kesempatan untuk Pak Dani buka mute, ya Pak tekan aja mute-nya, kan gampang. Ayo Pak Dani, jawab pertanyaan tadi. Silakan. Apa sih pertanyaannya? Coba jelas lagi, saya kurang menanggapi karena saya di-mute tadi malas. Kalau gini Pak Dani, kalau misalnya kami ini menanyakan hal-hal yang agak rumit untuk dijawab oleh Pak Dani, kan kurang elok kalau kalian paksakan. Itu kan hak untuk menjawab dan hak untuk tidak menjawab. Yang saya ingin tanyakan Pak Dani, ini kita masuk pada esensi saja lah. Esensi dan substansinya, yaitu tentang keselamatan. Menurut Pak Dani nih, menurut Paman Dani, apa sih untungnya ketika kita menolak Kristus sebagai Tuhan atau Yesus sebagai Tuhan, dan apa ruginya ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan gitu. Coba Pak Dani jawab. Singkat dan tepat ya Dani. Jawabnya ya. Simpel aja, paling nggak nyampe 1 menit kalau saya jawabnya. Oke, silakan. Allah, kami tidak boleh menyembah selain daripada Allah, sang pencipta alam semesta. Yang bisa menyelamatkan umat manusia itu adalah Allah sendiri melalui para nabinya supaya kita berbuat baik. Itu aja. Sementara Yesus itu siapa? Apakah dia sang pencipta alam semesta atau bukan? Kan begitu. Kalau dia sang pencipta alam semesta, berarti wajar kalau Anda menyembahnya. Itu berarti Anda, tinggal kita buktikan kebenaran itu. Kan begitu aja. Baik. Tidak boleh menyembah selain Allah. Baik, sudah jelas sekali Pak Dani. Jadi menurut saya memang orang buta tidak akan bisa melihat ke gelap, ke terang ya. Nggak mungkin orang buta bisa melihat terang. Jadi kalau masih mengalami buta rohani, ya nggak akan bisa melihat terang rohani itu datang. Ya Pak Dani ya. Oke, kita berikan kesempatan lagi yang kedua.
Pak Gabriel, silakan Pak Gabriel. Saya unmute ya. Oke, silakan Pak. Ya, oke. Mau bertanya Dengan Pak kepada Dani. siapa? Dengan Pak Dani. Ya. Ya, silakan bertanya. Saya belum ada pertanyaan. Oke, Pak Dani. Urusan dalil, ayat, urusan apologet ya Pak Dani ya. Saya ini cuma bicara realita, hasil dari ajaran dan pengajar panutan. Jadi karena saya tidak lama, tolong nanti dikasih tanggapan setelah saya selesai atau pas saya tanya. Nah, apologet Kristen ini Pak, ingin Indonesia jadi pengikut Kristus, ini jelas ya. Kalau menjadi beragama Kristen, enggak lah. Tapi kalau mengikut Yesus, ya Pak. Nah, karena kalau Kristen 100% itu adalah pengikutnya Yesus, bukan pengikut pendeta, pengikut rasul, pengikut apa saja, bukan. Tapi pengikutnya Yesus. Jadi, kita bisa bayangkan nanti, kalau rakyat Indonesia ini mencontoh hidupnya Yesus, Pak. Mengasihi musuh. Sampai mati menjalankan ajaran, Pak. Nggak ada privilege. Yesus saja nggak dapat privilege, Pak. Gitu. Jadi, kita akan saling mengasihi, Pak. Itu suka kita, Pak. Nah, pengikut Kristus sejati itu persis hidupnya mencontoh hidup Yesus, jadi nggak perlu apal Alkitab. Kalau dihadapkan dalam sebuah masalah, Pak, itu tinggal kita diam, lalu kita sebentar, Pak, ini fokusnya ke sana dulu. Nah, kita tinggal diam, lalu kita tanya apakah ini yang dilakukan Yesus. Nah, itu. Jadi kita langsung tahu apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, Pak Dani yang ingin setiap Indonesia ini tadi kan bicara masalah supaya bisa selamat, percaya dalam penciptaan ya. Jadi ingin jadi Islam. Jadi pengikutnya Muhammad. Karena Islam 100% ini apakah menurut Pak Dani adalah Nabi Muhammad? Islam 100%. Kalau ditanyakan apakah Islam 100% pengikut Nabi Muhammad, ya benar. Nah, oke ya. Jadi kalau Islam 100% Nabi Muhammad, bukan ulama, bukan ustadz, bukan apa-apa ya, bukan yang lain-lain. Karena yang diberi kepercayaan oleh Allah itu adalah Nabi Muhammad. Nah, di SOP-nya dikasih Nabi, ya Nabi, Islam 100% yang paling tahu. Makanya ada catatan-catatan kurang di dalam Al-Quran, Muslim tanyaannya kepada Nabi. Nabi bisa jawab, karena yang 100%. Nah, sekarang kita bayangin, Pak, Islam 100%, Indonesia 100% Islam. 100% mencontoh hidup Nabi. Kalau nggak 100% mencontoh hidup Nabi, nanti akan pecah jadi dua, Pak. Islamnya satu moderat, satu Islam garis keras. Yang moderat itu yang seperti sekarang, Pak. Jadi NU yang yakin dasar negaranya Pancasila, gitu, bukan syariat. Tapi kalau yang sekarang sudah banyak Islam yang garis keras, Pak. Proposal, khilafah dan muncul negara Islam, itu Ricky Gerung itu sudah ini. Nah, inilah Islam yang sejati, Pak. Itu yang ingin menegakkan khilafah. Nah, jadinya kayak apa? Menjelaskan pertanyaan atau menjelaskan? Tunggu dulu, Pak. Jadi karena supaya kita ngerti apa yang kita lakukan tiap hari itu, ini loh hasil akhirnya kan ini, gitu, Pak. Lalu saya merasa, Pak, Islam 100% itu adalah yang mencontoh. Saya mau tanya, anak ini menjelaskan atau mau bertanya? Ya, Pak, yang 100% mencontoh hidup Nabi itu menurut saya puji, Pak. Karena juga nikah anak 7 tahun tidak dilakukan oleh Nabi. Gitu. Apakah itu setuju, Pak Dani? Kan itu mencontoh hidup Nabi. Kan di dalam Islam itu ada perintah dan ada. Kemudian ada yang namanya Nabi, Pak. Dengar dulu. Dalam Islam itu ada perintah. Cuma ditanya, itu apakah hidup Nabi? Kita tinggal contoh gitu. Kalau nanti orang Kristen sampai mati menjalankan mengatakan dia, katakan dia, tidak katakan tidak sampai mati, ya Yesus begitu, ya dicontoh aja, simple. Gitu. Nah, kalau mau begitu nanti contoh disalib, Yesus disalib. Kenapa teman-teman yang lain tidak disalib? Ya silakan, nggak apa-apa. Kalau sekarang nggak ada. Kalau ada yang mau, logika cacat itu, Pak. Ditanya Gus Yofiatul itu. Gus Yofiatul itu bagi saya adalah contoh Kristen sejati yang yakin keselamatan dalam Yesus. Ya disalib. Yesus disalib. Kenapa? Yesus nggak disalib. Nah, tunggu dulu, Pak Dani. Jadi kalau yang mencontoh bukan begini, saya tidak arah ke sana. Jadi kita mencermati hukum, ya kan? Kita punya akal, punya pemikiran. Di saat kita mencontoh Rasulullah, ingat, apakah itu perintah, atau itu kewajiban, atau sunnah, atau tidak? Kan begitu, pilihan. Kalau itu pilihan, terserah kita yang berarti kalau gitu, contoh hidup Nabi itu enggak 100% Islam. Karena boleh yang dicontoh, boleh yang tidak. Tapi kalau menurut saya, apa sih Anda mau katakan Islam itu apa? Anda bangga Islam itu apa? Yang berserah katanya kan, berserah kepada sholawat kepada Nabi, yang percaya kepada Allah kan gitu kan. Islam itu artinya selamat. Ada yang ngomong surrender. Oke, jadi berarti mencontoh 100% Nabi itu salah ya, Pak ya? Yang salah siapa kok Anda harus menjadi salah? Nah, kan saya cuma tanya, Pak. Jadi itu kan tidak ada perintah. Ada nggak perintahnya untuk mengikuti
sebagaimana Rasulullah bisa berbuat begini, ada nggak? Betul, Pak. Ustadz yang ngomong, Pak, siapa itu ya, yang harus nyentuh di Nabi. Jadi ada ngomong nggak? Nah, gitu. Jadi kalau kita pengikut Yesus, Pak, Kristen itu, gitu loh. Jadi kalau pengikut Yesus, apa saja, Pak, tinggal contoh aja hidup Yesus, nggak usah dipilih-pilih, Pak, nggak pusing. Hidupnya Yesus itulah yang harus jadi gaya hidup orang Kristen, Pak. Dan tidak usah pusing, tidak usah milih entah mana yang wajib, entah sunnah, entah apa, plak jadinya begitu. Ya itulah yang dimau Yesus. Ya, itu Itulah yang ada dimau. kalau hidupnya seperti Yesus itu yang umur 30 tahun bertampil, umur 30 tahun ke bawah kemana kita nggak tahu. Hanya 3 tahun kita tampil seperti ini. Kita hidupnya kacau balau di usia. Nabi ya dia 40 tahun baru tampil. 40 tahun ke bawah di bawah kacau-kacauan, Pak. Kita setelah Sebentar. Pak Dani, masalah Yesus usia 12 sampai 30 tahun sudah kita bahas di sini. Jadi Gak bakal tadi juga tanyain lagi. Udah biarin aja. waktu di sini, bentar Bu. Waktu di CIA juga sudah. Jadi masalahnya di sini Pak Dani, kamu pergi ke apotek, kalau ada jual otak kau beli, kalau nggak ada vitamin otak aja, Pak. Kolok-kolok aja. Ya. Kalau nggak ada jual otak, transplantasi otak ada nggak? Transplantasi otak. nggak usah ini aja. Serobot apa? Serobot. Tapi mau nggak Bu Sofi? Beli kolok-kolok Erben. Di China tuh suka diganti pakai otak babi loh Bu Sofi. Kalau otak babi digoreng enak. Ini jawab terus ini kapan saya bertanya. Ya, Pak Dani, para apologet ini loh Pak Dani, yang yakin dengan keselamatan di dalam Yesus, maka berani. Tadi kalau Pak Dani ngomong salib, pasti loh, itu Bu Sylvia tuh ngomong kok udah tahu risikonya kok, seperti ini. Nah, orang Kristen yang sejati itu nggak ngajak masuk surga dengan ngajak membunuh diri, enggak Pak. Jadi nggak perlu takut Muslim, kita cuma nawarkan aja, cuma ngasih tahu kebenaran, cuma itu aja. Nah, kalau Pak Dani, ini yang saya tanya khusus Pak Dani ya. Coba Pak Dani memperjuangkan yang nggak yakin. Kalau kami yakin Yesus itu ya sang pencipta, ya Bapak, dari Bapak itu anaknya, anak Allah. Nah, saya tanya Pak Dani, yang memperjuangkan supaya Indonesia menjadi Islam ini, sudahkah Pak Dani coba berdoa sungguh-sungguh, betul-betul sungguh-sungguh gitu? Kalau katakan Tuhan kami tidak menyembah sebentar Pak Dani, pertanyaan belum selesai. Pertanyaan belum selesai. Jadi Pak Dani berjuang bagus kok, enggak apa-apa, itu kan dari sudutnya Pak Dani. Tapi Pak Dani coba sudahkah berdoa sungguh-sungguh? Katakan, wahai Tuhan yang hidup, Allah atau Tuhan orang Kristen atau Hindu atau Buddha, kalau memang hidup, tunjukkanlah dirimu, aku mencari kebenaran sejati. Itu PR-nya. Itu doa dia tuh punya simpanan jin. Gitu. Dia tuh punya piaraan jin, nggak bisa. Dia mau berobat, dia harus lepas dulu jimat-jimatnya dia, ilmunya dia sama jin-jin pengikutnya itu harus lepas dulu. Baru dia lahir baru, penuh Roh Kudus, baru dia nanti bisa mengenal dan mengerti siapa Tuhan itu. Jadi itu berarti menandakan orang itu ragu tentang keyakinannya. Kalau yang tidak ragu, sebagaimana yang dikatakan kita tahun lalu, nggak usah 2 tahun lalu, tim kami juga melayani itu Al-Baihaqi itu lepas dari 5.000 jin. Makanya Pak Dani itu jinnya harus lepasin dulu, baru dia bisa diselamatkan. Sekarang baik, Pak Dani, saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Sihombing ya untuk menanyakan atau apa. Silakan Pak Sihombing, tolong yang singkat dan tepat ya. Buka mic-nya Pak Sihombing. Masih punya ilmu, masih punya jimat kok. Nggak bisa. Menyelamatkan orang. Silakan Pak Sihombing. Sendiri aja lah. Pak Dani, tolong diam sekejap ya. Bu Sofi, boleh dulu saya ngomong sebentar. Pak Sihombing, channelnya mungkin kurang bagus. Pak Sihombing, monitor nggak? Kalau channelnya nggak bagus, nggak bisa nih Pak. Coba sekali lagi. Pak Sihombing. Halo, selamat malam Bu. Selamat malam, ya. Saya mau ngomong sama Pak Dani, boleh? Boleh. Ini dengan Pak Sihombing, ya silakan. Pak Dani, saya mau bertanya sama Pak Dani, tuyul dengan jin itu sama nggak ya? Satu jenis Pak, tuyul dengan jin itu satu jenis. Nah, kalau perjinan dia ngerti kan? Terus kalau kuntilanak? Satu bangsa dia Pak. Terus kalau orang beda-beda sama dengan manusia, namanya manusia, otomatis memiliki suku yang berbeda. Pak Dani, Gendruwo, tanya lagi Gendruwo. Pak Dani, saya mau bertanya ke Pak Dani, buat manggil tuyul itu ayatnya apa ya? Apain, nggak penting itu. Tapi ada kan Pak Dani ayat-ayat buat manggil jin-jin itu di dalam Quran? Iya, dalam itu nggak perlu diajarkan kepada teman-teman di sini. Saya kan dari awal Tingkat gue ada ayat-ayat memanggil jin di dalam Quran. Astagfirullah. Ya, silakan Pak Sihombing tanya lagi. Pak Sihombing. Hambanya kaget. Jantungan.
Dani kalau manggil jin itu, Pak Dani kalau manggil jin pakai ayat Al-Quran nggak? Sinyalnya hilang. Ini akan jadi sepiat nyerocot ini malas. Jangan ada Pak. Ini silakan Pak Wan. Nah, kalau saya nanyanya gampang aja sih Pak Dani. Pak Dani bilang tadi katanya apa Allah menyelamatkan ya Pak ya? Pak, Allah yang menyelamatkan hidup. Suara Bapak putus-putus. Jangan-jangan tarik nyawanya kuliah. Pak Dani, kalau itu putus-putus. Kasihan dong saya yang bertanya. Ini berapa puluh udah saya jawab semua pertanyaan. Saya satu aja belum ada. Ini masih ada beberapa lagi. Nanti setelah itu kita serahkan ke Bro Erben. Buka topik baru. Kita kan bodoh kalau soal jin. Makanya kita bertanya ya. Iya. Silakan. Udah selesai pertanyaannya Pak. Udah, belum pasti ngomong itu langsung nanya, tapi kayaknya sinyalnya nggak bagus, dia suaranya nggak ada. Oh gitu. Baik kalau gitu kita minta Marta. Marta buka mute-nya Marta. Silakan Marta. Maaf ya Pak Dani, beberapa hari lalu itu saya ngelihat foto gitu, minum kencing onta supaya sembuh gitu sakit penyakitnya. Itu ada buktinya nggak Pak dari rumah sakit Islam membuktikan bahwa kencing onta itu bermanfaat, dapat menyembuhkan sakit penyakit gitu loh. Oke, saya jawab. Simpel saja. Kalau air kencing unta itu najis, oke, nggak boleh kita minum kecuali dia diolah menjadi obat, itu boleh. Sama juga dengan tulang. Kencing onta diolah jadi obat. Kalau diolah itu bisa menjadi obat, tergantung medis. Kan yang tahu kan medis, bukan kita. Banyak kok yang Pak Dani, aku mau coba apa nama obatnya online mana Pak itu kencing yang sudah diolah, biar aku coba dulu. Ya silakan aja tanyakan kepada medis. Dari sirup apa Pak? Sirup apa? Sirup dari kencing onta apa yang diobat? Bukan orang medis. Yang jelas kalau kencing ataupun kotoran ataupun apa namanya itu najis. Najis, tidak koser, kata orang Yahudi. Ya kan, paham? Tidak paham? Ya, Marta ada lagi pertanyaan lain, Marta? Bukan koser, bukan salah tuh tadi. Apa? Nggak salah, mau saya bukan orang Yahudi. Koser tuh mata akhir. Marta masih ada pertanyaan lain, Marta? Iya Bu, mau nanya juga. Rasulullah ini kan menikah dengan Aisyah umur 5 tahun gitu. Nah, pernikahan Islam yang saya tahu itu ada maharnya gitu loh. Di situ ada nggak dijelasin kayak gimana pernikahannya, maharnya apa gitu? Maharnya buat KBRI. Jadi maharnya itu ada 200 unta, kemudian apa lagi itu saya lupa. Yang saya ingat cuma 200 unta, 200 unta. 200 unta. Iya, itu maharnya. Kembali ke Aisyah. Banyak sekali ya adanya. Bentar, gua hitung dulu. Satu unta berapa sekarang? Kalau kita hitung itu, kalau zaman sekarang miliaran itu. Kalau dikonversikan kepada uang zaman sekarang, uang rupiah itu miliaran. Apalagi? Ya, sekarang saya balikan kepada kawan-kawan mulai peluda. Kalau nanti sinyalnya nggak bisa, ya minta maaf ya. Saya sudah unmute, silakan. Ya, saya mau nanya Dani. Pak Dani, katanya Allah menyelamatkan ya Pak ya? Iya. Halo, Pak Dani. Dia menyelamatkan hamba-hambanya yang beriman. Iya, saya cuma nanya, anak Muhammad yang hidup siapa Pak? Fatimah. Itu anaknya Fatimah kok anaknya. Fatimah kan udah mati juga Pak. Fatimah anak dari siapa? Anak Rasulullah. Kan maksud anak dia bertanya kepada siapa? Enggak, anak lakinya Muhammad yang hidup siapa? Enggak ada. Katanya nyelamatin, bohong aja kalau Kalau gitu. memang itu dari dinubuatkan yang dikehendaki oleh Allah seperti Ibrahim, diobatkan masih kecil. Jadi enggak. Kalau misalnya di Ibrahim kan anaknya enggak mati Pak. Gimana sih? Itu menyelamatkan Pak. Muhammad itu Ibrahim Pak, anak yang kecil. Yang Ibrahim yang kecil sama Maria Koptia. Itu juga mati, udah mati. Mati umur udah 3 tahun ya? Iya, itu semua mati anaknya. Makanya saya bilang kalau misalnya Allah menyelamatkan, Allah tahu nggak laki-laki. Soalnya di Quran aja nggak ada nama Hawa.
namanya Adam. Yang menyelamatkan itu bukan cuma di dunia, Pak, di akhirat Di, selamat. di dunia aja nggak selamat, gimana cerita? Di dunia aja nggak selamat, gimana bisa di surga, Pak? Aduh, kalau Anda bicara begitu, Yesus juga tidak diselamatkan kok, gimana? Kalau Yesus sampai sekarang hidup dari surga, kalau nabimu kan tanda tanya. Orang nabimu masih mati. Oh, berkaca pada diri sendiri lah. Kan gini, nabi-nabi sama semua nabi-nabi sebelumnya mati. Abraham mati, nabi-nabi mati. Hanya Yesus yang hidup kekal. Nabi mau aja mati. Isi salawat Nabi apa, Pak? Kalau nabinya Muhammad selamat, Pak? Pertanyaannya apa? Isinya salawat untuk Muhammad apa? Gimana? Isinya salawat untuk Muhammad apa? Semoga apa? Selawat itu artinya memberikan yang saya tanya isinya. Penghargaan. Ya itu saya tanya isinya. Penghargaan. Bukan tanya penghargaan. Isinya, bukan arti salawat. Isinya salawat apa? Apalagi isinya? Oh, isinya apa? Iya apa isinya? Coba kasih tahu iya, saya. Penghargaan. Apaan penghargaan? Maksudnya kali terjemahnya uang, kalimatnya apa yang diucapin? Itu maksudnya aja. Udah tua otak. Selawat itu artinya memberikan penghargaan. Yang saya tanya isinya bukan artinya. Isinya apa yang mau diisi? Isi Ya, apanya? dia kagak- Ucapan gak ada isinya kecuali botol kali. Ada isinya Ucapan air, kopi. Jadi salawat Bapak Bertanya aja jelas supaya kita menjawabnya juga dengan jelas. Bapak malu, Bapak Pak Dhani malu bukain apa yang dibaca waktu salawat? Apa pula salawatnya ini malu pula? Iya, keluarin mana datanya isi yang dibacain di salawat apa? Gimana pertanyaan? Nggak tahu. Yang silakan dibacain, karena dijawabnya apa. enggak yang dibacain di salawat apa? Kalau Allahumma sholli ala sholat, Muhammad. ya apa? Mana? Datanya mana? Apa isinya itu artinya? Itunya artinya apa? Memberikan penghargaan kepada Nabi Muhammad. Itu artinya salawat. Pada nih lu sekolah nggak sih? Ya ilah lu di MUI. Isinya apa? Isinya apa? Kok nggak ada isinya? Sendiri aja. Kok nggak ada? Ya gimana nggak ada isinya? Masa salawat yang dibaca apaan? Mau masuk kamar mandi aja baca doa, masa mau ketemu mau ke Muhammad gak ada isinya? Doa kamar mandi isinya apa? Nggak kesana. Apa-apa. Miaranya jin di atap rumahnya. Dia pernah kasih lihat kita. Dia punya piaraan jin. Kopi, air putih, air teh. Iya, kalau Pak Dhani nggak tahu ya Islam 54 tahun buat apa, Pak? Enggak, kalau misalnya nggak tahu, Pak Dhani bahasa Indonesia aja nggak nyambung. Undang-undang artinya isinya undang-undang isi isinya undang-undang jawab artinya selawat itu memberikan penghargaan. Itu artinya dodol. Artinya ya barusan yang kamu ngomong apa? Artinya Kan tadi udah dibilang dia belum transplantasi otak. Aduh, itu tadi sendiri yang ngomong artinya salawat. Sekarang saya tanya isinya salawat. Aduh, ampun bahasa Indonesia aja nggak nyambung. Ya, supaya Muhammad selamat lah, apalagi. Nah, katanya Allah menyelamatkan. Ngapain disalawatin? Itu makanya itu dia. Nggak boleh ngomong Allah dong. aja nyelawatin nabinya. Memberikan penghargaan kepada Allah aja masih mendoakan nabinya. Enggak, waktu Allah mensalawatkan Muhammad. Memberikan Enggak. penghargaan. Iya, memberi penghargaannya sujud nggak, Pak? Hargaan apa? Emangnya nabimu lulus paket apa? Emang Bisa baca. penghargaan dengan sujud gimana? Kok memberikan Ada penghargaan sama- piala? Maksudnya piala? Juara apa? Bisa baca nggak nabimu? Bisa renang nggak? Kayak gue, bisa renang nggak? Dapat piagam renang. Ah, kemana-mana. Nah, gitu. Sampai robek nggak? Tuh dapat piala banyak. Nah, kayak Juara gitu, kelas nggak Pak. kayak gue? Hah? Dapat penghargaan tuh, Kacau punya ini. gratis. Lo enggak, nabimu juara apa? Kan tadi dapat penghargaan. Ya udah, bosan saya itu lanjutin dah Padahal saya. malu Udah untuk aja deh. malu Coba untuk saya menyatakan tanya kawan-kawan. sekarang 1 Korintus pasal 9 ayat 20. Jangan dulu pakai Oke, terus ini temanya jin. pertanyaannya jangan keluar. Saya bertanya. Tunggu dulu Pak Dhani, tunggu dulu. Saya mau selesaiin dua orang dulu Pak Dhani yang mau bertanya Pak Dhani. Jadi jelas tadi ya, pertanyaannya tadi kan belum dijawab ya, karena Pak Dhani belum mengerti ya. Sekarang saya mau kasih silakan ke Pak Haleluya nih, biar kita ganti topik setelah ini. Pak Haleluya, terima udah kasih, saya Bu. buka Iya. mic-nya. Oke Bu, gini. Jadi saya nggak bertanya lagi sebenarnya sama Pak Dhani nih. Cuma dari tausiah Pak Dhani ini saya dapat poin. Ya, Pak Dhani ini menyatakan tidak relevan bicara ayat jin dengan kehidupan manusia. Sementara itu isi Al-Qur'annya
Jadi sebenarnya Pak Dhani ini termasuk menista Al-Qurannya sendiri. Ya. Dan kemudian pesan saya sama Pak Dhani, biar lebih berkualitas Pak Dhani, diskusinya Lambo undanglah sekali itu Semenahem Ali, Abdul Somad, Irini Handono. Ya, gitu aja lah Pak Dhani. Ya, baik. Kenapa logosnya udah nggak ada? Yang terakhir Pak. Oh, Pak Logos keluar masuk. Pak Logos jangan keluar masuk dong. Ayo silakan buka mic-nya. Setelah Pak Logos nanti kita kembalikan ke Pak Erben ya. Harus balik pada topik. Silakan Pak Logos. Iya. Pak Dhani. Selamat malam Pak Dhani. Selamat malam. Pak Dhani, saya mau tanya nih. Ini kan bulan Ramadan ya Pak Dhani ya? Bulan puasa ya Pak Dhani ya? Iya. Sebenarnya puasanya yang mau ditanyakan apa? Puasanya umat Muslim ini merayakan apa Pak Dhani? Merayakan apa sebenarnya? Apa yang harus diperingati di Ramadan ini? Karena setahu saya puasa itu berdasarkan perintah. Ya, apa yang diapakan Pak Dhani? Apa yang dispesialkan atau apa yang dirayakan itu? Kami diperintahkan untuk berpuasa sebagaimana bunyi ayat yang mengatakan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum turhamun. Artinya apa? Kewajibkan kepada umat Muhammad SAW yang beriman kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah kewajibkan kepada para nabi-nabi terdahulu. Para nabi terdahulu juga diwajibkan untuk berpuasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum turhamun, agar mereka mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak Dhani, kalau nabi-nabi terdahulu, Pak Dhani, kalau nabi-nabi terdahulu itu nggak pernah di Ramadan atau nggak ada hubungannya sama lihat-lihat bulan, Pak Dhani. Jadi sebenarnya apa yang dirayakan umat Muslim? Apa hubungannya harus lihat-lihat bulan, Pak Dhani? Karena diwajibkan pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Pada bulan puasa itu Allah menurunkan Al-Qur'an dari langit yang pertama, namanya di Baitul Maqmur, ke dunia ini. Apalagi? Oh, jadi itu ayat pertama maksudnya Pak Dhani? Sebentar. Ya, ini ayat pertama di langit pertama dari Baitul Maqmur. Kalau Anda tidak paham ya sulit. Ini kasih Pak Sombing ini ya. Ya, yang lain tolong mute ya. Kalau enggak ini. Apalagi? Saya tabol digigitin kukus. Jadi Pak Logos, udah tadi Pak Erben udah jelas ya Pak Erben ya jawabannya dari Pak Logos ya. Silakan Pak Erben balik kepada topik. Ya, menurut aku udah selesai lah. Oke, sekarang Dhani bertanya, Dhani bertakia. Silakan. Recording in progress. Oke, silakan kita masuk kepada sesi berikutnya. Dhani bertanya, Dhani bertakia, Dhani tiara. Silakan Pak Dhani. Oke, saya bertanya ya. Tentang 1 Korintus pasal 9 ayat 20 sampai 21. Bisa ditampilkan tidak? 1 Korintus. Ada hubungan pula Mancin. Pasal 9 Udah kita anggap aja udah selesai Bu Sobi. Yang pasti kalau di Kristen jin setan diusir, nggak boleh dipanggil. Yang manggil jin dan setan bagi orang Kristen itu dukun. Jin dan setan takut nama Yesus, tapi di Islam dipanggil pakai ayat Quran. Nah itu 1 Korintus berapa Pak Dhani? 9 pasal 9 ayat 20 sampai 21. Oke, ayat 20 sampai 21. Oke, apa di sini? Pak Dhani, ini udah aku jelaskan kemarin. Jadi Pak Dhani itu pergilah ke toko obat, beli otak, kalau enggak penambah daya ingat. Ya, saya sudah jawab ini kemarin Pak Dhani. Saya pikir nggak usah diulang-ulangi. Ini berbicara namanya Paulus itu melakukan. Bentar. Ini namanya Paulus melakukan kontekstualisasi dalam misi. Dia memakai konteks budaya supaya dia boleh memberitakan Injil baik kepada orang Yahudi, baik juga kepada orang non-Yahudi. Saya pikir sudah jelas ya. Itu kemarin sudah saya jelaskan Pak. Ya, jadi intinya kita kan mempertajam. Oke, pertajam lah. Saya mempertajam, apakah ayat ini gentleman atau tidak di dalam menyebarkan ajaran yang apa? Tidak apa?
Gentleman. atau tidak? Gentleman Jadi, dong. iya, justru memberitakan Injil itu ya harus begitu. Karena Contoh. ini ayat ini menunjukkan bahwa Kristen tidak disebarkan dengan pedang, nggak seperti Bapak. Iya, itu mau aku bilang. Ngerti sampean? Hah? Kalau ayat Bapak tuh mengatakan, kalau kamu tidak convert ke Islam dan berkata syahadat, mengatakan kalimat syahadat, maka darah dan hartamu halal buatku. Paulus nggak gitu, Pak. Itu nama gentleman. Gentleman dasmu. Memangnya orang beragama itu bisa Anda taruh dengan pedang di leher kemudian membuat kita bersyahadat itu menurut Bapak gentleman? Bukan begitu, orang kita tidak memaksakan orang, tidak membujukan orang. Kita hanya Siapa sampaikan. bilang? Ada Kalau sebentar, Islam Bu tidak Sophie. dikatakan, Bu Sophie, bentar. Pak Dani, nanti kalau jin itu dapat THR nggak nanti Pak Dani? Nanti Ya, lanjut, intermezzo. Ya, silakan lanjut Bu Sophie. siapa bilang Pak? Bahkan di dalam Quran Bapak dikatakan sekalipun kamu belum ada iman, asal kamu mengucap aja kalimat syahadat, kamu aslam taslam, kamu berserah diri, darah dan hartamu haram, baru kamu dilindungi darah dan hartamu. Atau kalau enggak untuk orang Yahudi bayar jizya. Kalau nggak mau penggal kepalamu. Memangnya bisa Anda memaksakan agama Islam kepada orang, Pak? Bagaimana mungkin sesuatu yang orang ini dibanggakan? Kok perang? Siapa yang memerangi Islam itu siapa? Saya tanya. Hah? Apakah kamu? Sebentar. Kafir Quraisy memerangi Islam. Lo menghujat Allahnya ya iya. Sedangkan Paulus aja, sekarang aku tanya ya, ketika Paulus di Athena, pada waktu itu orang Athena menyembah berhala-berhala, kamu baca kisah para rasul, bukain kisah para rasul. Emangnya terus Paulus mengatakan, hei orang-orang Athena, kalau kamu tidak mau jadi Kristen, darah dan hartamu halal buatku. Paulus itu ahli Taurat, dia punya pasukan. Ya, dia tadinya tuh beringas. Ya, dalam perjalanan ke Damsyik dia membawa pasukan, dia membawa pedang, dia mau membunuh orang-orang Kristen. Dia membawa surat ya dari ahli Taurat. Ketika dia bertobat, dia tidak lagi melakukan itu, Pak, tapi dia dengan gentleman. Bagi orang Yunani, aku seperti orang Yunani, dia menghargai adat budaya istiadat. Tidak sembarangan, tidak kasar, Pak. Itu untuk memenangkan. Ya iyalah. Baca ayatnya. Ya iyalah. Nah sekarang aku tanya, kalau Islam tidak disebarkan dengan pedang, kenapa ketika Muhammad mati terjadi namanya perang kemurtadan atau perang ridho? Aku tanya. Kenapa ketika Nabi mati kok orang-orang murtad? Ada kok dengan pedang. Di Indonesia kenapa? Indonesia mbahmu. Kamu baca tuh, kamu mau tak kasih tahu film tentang jatuhnya runtuhnya Majapahit? Raden Tata. Mau kamu? Tak bukain bagaimana Islam disebarkan dengan pedang atas Indonesia? Ya apa yang itu perang saudara aja? Ya iyalah. Anak bisa membunuh orang tuanya demi agama jadi di dalam Pak, khalifah pertama, Pak. Khalifah pertama itu semua. Pak, saya tanya ya, kalau Islam tidak disebarkan dengan pedang, waktu Muhammad mati pertama. Sebentar, ini bukan dulu aku udah bisa ngomong. Ajaran Islam di Indonesia. Saya tanya, ada nggak sejarah orang Arab menyebarkan Islam? Diam. Aku mau buka sejarahmu. Tolong dong, dia bungkam dulu dong ini, teman-teman. Aku udah bisa ngomong kalau dia ngomong. Dimute. Baik, saya mute ya, sebentar. Oke, silakan Pak Dani. Keluarlah. Dimute dulu, Pak Dani. Karena aku tidak memberikan aku kesempatan untuk bicara. Nanti setelah itu dibuka Pak Dani supaya aman. Jadi di luar sana juga mendengarkan. Pak Dani tuh jangan motong-motong gitu loh Pak Dani. Iya, jangan motong. Saya kan Bu Sophie bicara. Kalau mau sanggah, nanti setelah Bu Sophie selesai bicara gitu. Ya, gitu Pak Dani. Pada waktu Nabi Muhammad mati, ya itu perang besar terjadi kemurtadan yang namanya perang Ridho, the war of apostasy dipimpin oleh Abu Bakar. Bayangin orang murtad, kenapa? Karena pada waktu mereka masuk Islam itu dengan paksaan, bukan dengan iman. Ya, khalifah pertama kalian tahu yaitu dibunuh oleh orang Muslim sendiri rebutan kekuasaan. Kalian pernah dengar ada Pak Petrus sama Rasul Paulus bunuh-bunuhan? Pernah dengar Rasul Thomas sama Silas bunuh-bunuhan? Ada sejarahnya di dalam gereja kita. Lihat tuh khalifah pertama dibunuh oleh orang Muslim sendiri kok. Islam itu disebarkan by sword dengan pedang. Ya, dan video saya masih ada tuh di YouTube. Menolak negara NKRI menjadi khilafah. Itu sudah kita putarkan videonya bagaimana sejarah runtuhnya Majapahit. Ya, by sword dengan pedang. Yang dikatakan perang saudara itu anak bunuh bapaknya demi negara khilafah. Apakah kita mau Indonesia menjadi khilafah, teman-teman? Saat ini paham radikalisme Anda tahu, 25% sudah masuk ke generasi muda, mungkin lebih tinggi persentasenya. Ya, itu sudah masuk di anggota DPR, sudah masuk di kepolisian, sudah masuk di mana-mana. Ya, jaringan ini. Kita berdiri di sini untuk membentengi negara ini dari paham radikalisme. Ya, jadi tidak betul. Ya, sejarah itu ditutupi atas Indonesia bagaimana Islam masuk disebarkan dengan pedang atas Indonesia. Ya, pemberontakan kerajaan Demak atas Majapahit. Anda perlu tahu teman-teman, makanya kalian jalan-jalan ke Borobudur atau Prambanan. Saya tuh kaget. Ya, waktu ke Borobudur Prambanan, ya, tour guide-nya tuh kita bayar dia cerita.
Ya, bagaimana orang Hindu dan Buddha pada waktu itu didesak oleh Muslim, mereka lari melarikan diri, termasuk yang sekarang sisa-sisanya di pegunungan Tengger dan ke Bali. Saya baru terbuka matanya pada waktu itu. Wow, ceritanya gitu ya, iya. Ini lihat nih, reruntuhannya masih ada sampai sekarang. Pada waktu orang Hindu didesak sama Muslim, keluar dari Jawa. Anda pikir dengan damai, pret. Sudah saatnya generasi Indonesia, generasi muda kita terbuka akan sejarah yang sudah ditutupi ini. Nggak boleh bodoh lagi. Nggak boleh ada orang-orang macam Pak Dhani ini yang membohongi kalian. Baca sejarah, teman-teman. Buka, itu ada satu yang bagus itu anak muda, perempuan. Ya, saya sudah kasih linknya. Anda buka video saya ada di pasal 88 dan di mana-mana tuh kalau nggak salah. Jadi tempat saya juga ada. Khilafah atas NKRI itu ada satu video di situ yang bagus sekali. Sejarah bagaimana runtuhnya Majapahit dari kerajaan atas kerajaan Demak. Bagaimana Islam itu disebarkan dengan pedang atas Indonesia. Ya, sudah saat ini dibuka, teman-teman. Anda baca sejarah Islammu sendiri, berdarah-darah disebarkan dengan pedang. Khalifah pemimpinnya sendiri dibunuh sama orang Islam loh, teman-teman. Bayangin tidak tuh? Bayangin. Ya, password teman-teman dengan pedang. Makanya kalau Anda lihat bendera-benderanya itu pakai pedang, bendera-bendera negara Islam itu ada pedangnya di bawah. Ya. Jadi sudah bukan saatnya generasi Indonesia ini buta, teman-teman. Terbuka, Anda harus terbuka. Ya, jangan buta sejarah kayak Pak Dhani. Karena saya itu, teman-teman, silakan dilanjutkan. Ya, berhubung Pak Dhani sudah keluar, sudah terkapar dia. Jadi sekarang tanggapin aja teman-teman. Pembohong seperti itu, ya. Itu orang pembohong yang mengatakan tidak disebarkan dengan pedang itu pembohong besar. Ya. Anda baca sejarah Islam, Anda baca yang namanya satu kitab yang namanya The War of the Prophet. Kitab peperangan Al-Maghazi. Ya, Al-Maghazi. Bagaimana Islam itu disebarkan dengan pedang. Ya. Bahkan mengkonvert Mesir itu 85% berbahasa Kristen Koptik, bahasanya Koptik aslinya. Ya, di Arabisasi menjadi bahasa Arab. Irak itu bahasanya Pahlavi. Anda harus baca sejarah, teman-teman. Bagaimana Turki ada 7 gereja. 7 gereja loh, teman-teman. 7 gereja di kitab Wahyu itu ada di Turki semua tuh. Dikonvert dengan paksa masuk Islam. Kalau generasi orang nggak ngerti apa-apa, goblok kabel. Mainannya Nintendo, mainannya PlayStation. Mana belajar sejarah? Ya, matamu harus terbuka, Muslim Indonesia. Ya, itu harus itu nggak boleh dengan lemah lembut, nggak bisa. Itu orang kayak orang pingsan tuh kamu harus sentak, bangun, sadarlah, bangkit, terangmu sudah datang. Indonesia tidak boleh bodoh lagi. Ya, semakin saya belajar sejarah, semakin mata saya terbuka. Oh, ya, itu toh ternyata sejarahnya Islam. Ya, itu ternyata sejarahnya Muhammad. Harus dipelajari, teman-teman. Tidak boleh buta sejarah. Ya, bagaimana Kristen disebarkan dan bagaimana Islam disebarkan, itu harus dibuka. Tidak boleh ditutupi lagi. Ya, silakan lanjutkan. Baik, semua sudah jelas ya, teman-teman. Bagi teman-teman yang ada di luar sana, kalau Anda Muslim, pesan dari saya, tolong cermat, tolong teliti, jangan bodoh ya, banyak membaca, banyak mencari fakta-fakta, karena sejarah itu nyata, teman-teman di luar sana ya. Jadi betul, jangan bodoh ya. Baik, buat teman yang lain silakan kalau ada yang mau berkomentar. Apalagi nih Pak Erben, silakan Pak Erben. Berhubung Daninya sudah kabur. Udah, yang lain aja dulu, udah banyak bicara kok. Oke. Oke, sudah. Ya, ini ada Muslim kah di sini? Angkat tangan kalau ada Muslim. Diberikan kesempatan. Di ruangan ini, di Zoom ini, apakah ada Muslim? Kelihatannya nggak ada Muslim ya di sini ya. Nggak ada Muslim kelihatannya. Baik, Pak Domba, ayo monitor. Pak Domba, apakah kamu sedang monitor? Nggak monitor, dia makan dia. Jadi tadi penjelasan dari Pak Dhani, kita bisa, ada yang bisa, ini masih ingat nggak? Berarti jin itu berpuasa katanya ya? Iya, orang dia suka dunia. Oh, berpuasa. Tapi bagus juga ya Bu Sofia, kalau kita berdoa malah jin-jin itu pada kabur ya kita ya. Dalam nama Yesus aja jinnya kabur terbirit-birit. Hanya disebut dalam nama Yesus. Jinnya yang saya heran Pak Dhani itu kalau kok nggak bisa jujur ya? Nggak bisa jujur gitu loh. Nah, saya heran nih. Bu Sofi kok nggak kenal dia? Saya sudah kenal dia 2 tahun yang lalu. Tidak berubah. Ngeyelnya tetap sama. Padahal kita bicarakan ini fakta sejarah loh. Tapi kalau begitu ditampilkan dia bilang, ya betul, Bu Sofi betul. Betul. Kemarin saya mengatakan soal Mekah nih Bu Heni.
Oh dia ngeyel begini-begini saja loh. Maka itu ada abad keempat. Ketika bendungan Diaman jebol dibangun oleh Asap Apukat. Iya betul Bu Sofi, betul, tapi itu reparasi. Betul ya kalau saya ngomong. Ya sama Pak Dani. Baik. Angkat tangan kalau yang mau berbicara, nanti dikasih kesempatan. Semua di-mute karena tadi itu ada sedikit. Mungkin Pak Kodek, karena berhubung tidak ada Muslim di sini, apakah mau dibuka mute-nya? Tapi nanti kalau dibuka mute-nya, semua berbicara timbang tindih, kayaknya tidak enak didengar. Nggak apa-apa, buka aja, Bu. Oke. Ya. Pak Kodek, silakan. Ya. Apa ya? Ya, silakan. Silakan. Siapa yang mau langsung berbicara? Boleh begini, saya bukan bertanya kepada Muslim, tapi mungkin kita diskusi saja. Apakah teman-teman punya pengalaman, misalnya pernah melihat jin gitu, yang betul nyata ya? Karena itu kan kalau dalam pikiran saya jin itu cuma kayak dipercaya saya, tapi nggak pernah nyata gitu. Setan. Ya, setan itu ada kok. Tapi jin itu kan jin setan ya? Itu kan bukan setan. Dia kan anti Muslim. Itu ya setan, Pak. Podo, satu bangsa, satu jenis. Ya, masalahnya kalau Islam itu ada jin Muslim, ada jin kafir gitu. Itu kan mereka. Podo. Oh, mana sih Bapak ini? Menurut saya ada kita mungkin lihat teman Muslim yang punya pengalaman gitu, mungkin pernah melihat jin atau gimana. Karena saya gini, saya dulu sering nonton tuyul Pak Yulit ya. Kayak itu kan satu hal kayak manusia gitu kan, kayak satu hal yang ini gitu. Pernah apa? Dulu ada film tuyulan Pak Yul itu apa namanya itu? Film-film dulu gitu. Dan Mbak Yul. Jin botol. Jin Aladin. Digosok wajahnya. Hal itu Pak Andika. Itu kan hanya movie, hanya film. Yang nama jin itu semua dari setan. Jadi di Alkitab kita ada jin juga sih, Bu. Tapi itu kan roh nanti.